Bab 1571 Kesengsaraan Surgawi mengambil kesalahan. Jauh dari istana kekaisaran istana perdana yang banyak tetua di tahap kesengsaraan tingkat pertama, atau pelindung di tahap puncak alam penguasaan, menyaksikan pemimpin sekte mereka menjalani kesengsaraannya dari kejauhan. Pemimpin sekte sangat kuat. Seorang penatua berkata dengan penuh emosi, guntur kesengsaraan ini sungguh mengerikan. Lebih dari 100 kali lebih kuat daripada yang kualami saat kesengsaraanku. Memang. Bahkan ketika penguasa Tao api-api dan yang lainnya naik dari tingkat pertama ke tingkat kedua tahap kesengsaraan guntur yang mereka alami puluhan kali lebih lemah daripada yang ini. Mengerikan sekali. Master Sekte telah mempersiapkan diri selama ratusan tahun. Setelah melewati kesengsaraan guntur ini, dia pasti akan menjadi tak terkalahkan di antara para master tingkat ketiga. Baik lelaki tua itu maupun Zhang Han yang akan ditindas olehnya. Saat Master Sekte mencapai tingkat ketiga, istana yang utama kita akan segera memasuki pusat galaksi dan menjadi sekte yang benar-benar kuat. Ini adalah berkah dari istana perdana yang Master Sekte tak terkalahkan. Itu adalah adegan yang sangat seru dan dapat membuat adrenalin terpacu. Ini dia. Di bawah tatapan banyak orang, guntur kesengsaraan datang dan memancarkan cahaya menyilaukan, membuat orang-orang tak mampu membuka mata. Bahkan indera ilahi mereka pun tak mampu mendeteksinya. Petir kesengsaraan yang sangat kuat. Wus, wus, wus. Angin kencang bertiup ke segala arah. Cahaya perlahan menghilang, angin berhenti, dan awan kesengsaraan bergulir. Hal pertama yang diperhatikan semua orang adalah awan kesengsaraan benar-benar mulai menghilang. Dalam 2 atau 3 detik, mereka menghilang sepenuhnya. Cuacanya tak berawan sejauh ribuan mil. Apakah dia berhasil? Itu tidak benar. Master Sekte baru saja menahan satu sambaran petir kesengsaraan. Bukankah seharusnya ada setidaknya 9? Semakin banyak, semakin baik. Tunggu, di mana Master Sekte sekarang? Mendesis. Terdengar desahan yang tak terhitung jumlahnya. Guntur kesengsaraan menyambar area dalam radius 5 km dari tempat kesengsaraan terjadi, dan sebuah lubang besar pun terbentuk. Sang Master Sekte tidak terlihat dimanapun. Gemerincing. Banyak orang tampaknya memikirkan sesuatu, dan jantung mereka berdebar kencang. Kotoran. Master Sekte, sudah mati. Astaga. Master Sekte gagal menahan guntur kesengsaraan. Master Sekte, bagaimana mungkin kau mati di bawah guntur kesengsaraan? Kasihan Master Sekte. Seorang tua memukul dadanya dan menghentakkan kakinya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Di dalam satu awan di langit. Karena kita sudah di sini, mari kita selesaikan masalah ini, kata Yue Wei. Aku akan melakukannya. Zhang Han menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku terlalu kenyang. Aku harus melepaskannya. Apa maksudmu? Yue Wei tercengang, gemerincing. Tiba-tiba, badai dahsyat melanda udara, dan awan-awan kesengsaraan muncul kembali. Kekuatan mereka mengguncang kehampaan, yang tampaknya telah terbentuk. Yue Wei terkejut. Kelihatannya cukup kuat. Tanpa Zhang Han berkata apa-apa, Yue Wei mengeluarkan mutiara kecil, melakukan transposisi perpindahan bayangan, dan mengirimkannya langsung ke lubang besar. Master Sekte Istana Utama yang telah dibangkitkan. Dia muncul dari tanah, berantakan. Para pemain yang hadir tidak menyadari bahwa dia dibangkitkan oleh apa yang dilakukan oleh seorang master tingkat atas tahap kesengsaraan tingkat 4. Master Sekte belum mati. Hahaha, itu hanya alarm palsu. Aku benar-benar ketakutan tadi. Master Sekte tak terkalahkan. Dia hebat. Guntur kesengsaraan yang dipanggil Master Sekte terlalu kuat, menunjukkan bakatnya luar biasa. Desir. Desir. Awan kesengsaraan melonjak dan menutupi langit dalam jarak 5 km. Semua tetua dan pelindung yang hadir, datang dan bantu aku melewati masa kesengsaraan. Sang Master Sekte, yang tampak seperti orang awam, memandang awan kesengsaraan dengan tatapan bermartabat. Guntur kesengsaraan ini luar biasa. Ayo. Ayo. Yue Wei membuat Master Sekte memiliki sikap seperti seorang abadi. Banyak penonton di kejauhan tidak meragukan apa yang mereka lihat. Kuncinya adalah mereka tidak bisa meragukannya. Itu terlalu nyata. Sus. 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 Banyak orang terbang di atas. Sekilas, ada sekitar 50 atau 60 ahli di tahap kesengsaraan tingkat pertama dan ratusan ahli di tahap puncak alam penguasaan, yang hanya selangkah lagi dari tahap kesengsaraan. Master Sekte, biarkan kami membantu Anda. Oke. Master Sekte menatap langit dan berteriak dengan marah, ayo. Ketak. Petir menyambar. Zhang Han melakukan gerakan besar dan dengan gila-gilaan melampiaskan energi guntur kesengsaraan yang belum diserapnya. Ini adalah guntur kesengsaraan dari tingkat ke-5 hingga ke-6 tahap kesengsaraan. Hanya sebagian kecil kekuatannya yang cukup untuk membuat petir mengisi kekosongan. Ketak.
Dalam sekejap, ratusan petir menyambar. Kenapa? Kenapa guntur kesengsaraan yang menyambar kita, bukannya Master Sekte? Banyak orang bingung. Bahkan beberapa orang tua pun memperlihatkan ekspresi aneh di wajah mereka. Itu tidak benar. Petir kesengsaraan seharusnya menyambar tuan rumah, dan itu sudah pasti. Ini jebakan. Kita harus hati-hati dan mundur sekarang. Beberapa orang di kerumunan tampak berhati-hati, dan beberapa di antaranya sangat berhati-hati. Melihat hal ini, mereka langsung mundur. Akan tetapi, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Bang! Sebelum gelombang pertama ratusan petir menyambar, ribuan petir lainnya menyebar ke segala arah. Kerumunan itu tak punya tempat untuk lari. Kau menipu kami, Master Sekte. Aku setia padamu, tapi kau menyakiti semua orang. Aku benci kau. Jika Master Sekte mereka masih hidup, dia pasti akan berkata, aku tidak akan disalahkan. Sayangnya, dia sudah meninggal. Petir yang tak terhitung jumlahnya memusnahkan banyak pejabat tinggi Istana Perdana yang hadir. Mereka semua sudah mati. Yue Wei bertepuk tangan dan berkata, senang sekali. Kita berhasil, jadi ayo pergi. Hei! Zhang Han, kenapa kau belum juga mengusir awan gelap itu? Zhang Han berkata dengan ekspresi cemas, aku sudah menghilangkan awan gelap itu. Lalu apa ini? Yue Wei menyipitkan matanya. Lari. Suara mendesing. Suara mendesing. Mereka bahkan tidak menaiki One Cloud. Kecepatan mereka luar biasa cepat, seolah-olah mereka menembus kehampaan. Awan kesengsaraan di belakang mereka melonjak hebat seolah-olah mereka menggertakkan gigi untuk membalas dendam. Kekuatan di awan kesengsaraan dalam radius 100 km semakin kuat. Saat kilat menyambar, guntur kesengsaraan tampak samar-samar. Rasanya seperti mereka berkata, persetan denganmu. Beraninya kau mencuri perhatianku dan menipu orang lain dengan penampilanku. Kau membuatku disalahkan. Aku akan memberimu pelajaran. Wuss. Zhang Han terbang maju, tetapi tubuh guntur tiba-tiba mengembun. Ia menatap awan kesengsaraan dengan tenang dan menunjuk ke depan dengan tangan kanannya. Aku akan menelan sebanyak yang kau datangi. Mendesis. Awan kesengsaraan tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, mendesis. Tubuh guntur perlahan menghilang. Zhang Han dan Yue Wei melarikan diri jauh, memasuki harta ajaib awan tunggal, tenggelam ke laut, dan menghilang. Mereka melarikan diri ke dalam air. Oleh karena itu, awan kesusahan menjadi gila. Sekali lagi, awan kesengsaraan dalam radius 100 km membombardir aula dalam pemimpin sekte istana yang utama dengan guntur kesengsaraan selama 5 menit. Fluktuasi energi menyebar ke seluruh dunia dan berlangsung lama. Semua orang tahu bahwa Master Sekte sedang mengalami kesengsaraan guntur. Ketika semuanya kembali damai, semua orang pergi untuk melihat, tetapi aula bagian dalam telah hilang. Tempat itu hancur lebur. Rasanya seperti kiamat. Di mana Master Sekte sekarang? Banyak sekali pelindung yang tercengang. Oh tidak, ada yang tidak beres. Segera beritahu tetua pertama. Penatua kedua juga hilang. Carilah penatua kelima. Setelah mencari beberapa saat, kerumunan itu tiba-tiba mendapati bahwa hanya satu tetua yang masih hidup dalam pengasingan. Yang lainnya telah tiada. Apa yang sedang terjadi? Menghadapi situasi ini, si penatua pun menjadi linglung. Apakah mereka sedang bermain petak umpet? Pada saat ini, Zhang Han dan Yue Wei kembali ke ruang sekunder di wilayah angin merah. Rasanya luar biasa. Yue Wei duduk malas di kursi dan bertepuk tangan. Luar biasa. Kita bahkan berhasil mengelabui kesengsaraan surgawi. Hahaha, keren sekali. Zhang Han, kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar hebat. Tidak buruk. Zhang Han tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka tubuh guntur akan sekuat ini. Itu memang kartu truf sang guru. Luar biasa, kata Yue Wei, dia anggun, tampan, dan tak terkalahkan di dunia. Tut-tut, Zhang Han, katakan padaku, apakah kau putranya? Kalau tidak, mengapa dia begitu baik padamu? Apa yang kamu bicarakan? Zhang Han berkata dengan kesal, itu hanya omong kosong. Belum lama, tapi kau sudah hampir menjadi master tahap kesengsaraan tingkat ketiga. Aku harus membuat terobosan segera setelah aku menyelesaikan masalah ini, kata Yue Wei. Perang ini akan segera berakhir, kata Zhang Han, dan kau dan aku akan memimpin pasukan sendiri. Tidak akan sulit bagi kita untuk menghadapi dua sekte di wilayah pegunungan selatan. Kita terutama akan melatih para prajurit. Sekarang bisnis kita sudah sangat makmur, untungnya Gunung Bulan baru memiliki tim pendukung yang begitu besar, kata Yue Wei. Istana Perdana yang telah menderita kerugian besar. Sekarang, mereka pasti akan berpikir bahwa kesengsaraan guntur telah membunuh anggota inti sekte tersebut. Mereka tidak akan mempublikasikannya.
Mereka mungkin mengumpulkan pasukan dan berpura-pura menyerang kita, tetapi mungkin mereka ingin melarikan diri. Benar. Galaksi ini terlalu besar, dan diperkirakan banyak orang akan melarikan diri. Zhang Han berkata dengan sedikit emosi, mudah merebut suatu tempat, tetapi sulit mempertahankannya. Jika kita ingin tetap tinggal di wilayah pegunungan selatan untuk berkembang, kita harus sering menghadapi serangan balik atau balas dendam dari orang-orang ini. Serahkan saja hal semacam ini pada Liu Qingfeng. Anggota inti Gunung Bulan Baru cukup kuat. Beberapa dari mereka memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, beberapa dari mereka hebat dalam bertarung, dan tidak ada yang biasa-biasa saja, kata Yue Wei. Keduanya mengobrol sambil beristirahat. Setelah menyalurkan kekuatannya, tubuh Guntur tidak lagi terasa penuh. Ia perlahan mencerna kekuatan yang telah diserapnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Menyerap Guntur kesengsaraan akan meningkatkan kekuatannya. Metode kultivasi semacam ini sungguh luar biasa. Zhang Han merasa bahwa begitu dia memasuki dunia kultivasi tingkat tinggi, kecepatan kultivasinya juga akan semakin cepat. Tubuh iblis agung belum muncul. Binatang raksasa berbaju zirah emas juga sedang dipelihara. Saya punya banyak kartu truf. Berdasarkan pemahamannya tentang tubuh Guntur, Zhang Han dapat dengan jelas merasakan bahwa ia dapat menguasai kekuatan supernatural petir tersebut dengan mudah. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Thunder Willow yang ia gunakan sebelumnya sangat kuat, tetapi sekarang kekuatannya 100 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Pemahamannya telah meningkat ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Tubuh Thunder digunakan untuk mengendalikan Guntur, sementara ia mengolah dan menggunakan metode Guntur. Beberapa hari kemudian, pesawat ruang angkasa itu kembali ke wilayah angin merah. Banyak orang masih berlatih. Kami kembali. Ayah. Meng Meng berlari menghampiri Zhang Han secepat mungkin. Ia memegang lengan Zhang Han dan memeriksanya dengan saksama. Ketika ia menyadari Zhang Han tidak terluka, ia merasa lega. Bagaimana itu? Di ruang tunggu, Liu Qingfeng dan yang lainnya berkumpul. Saya akan menceritakan kisahnya. Yue Wei mengelus jenggotnya dan berkata dengan sikap seorang dewa, ketika kami pergi ke istana yang utama, kami secara tidak sengaja membunuh ketua sekte mereka. Secara tidak sengaja, kami membunuh lebih dari 60 orang di tahap kesengsaraan dan ratusan orang di tahap puncak alam penguasaan. Istana yang utama mungkin tidak akan melancarkan serangan untuk sementara waktu. Mereka akan berada dalam kekacauan karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Jika Yue Wei tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Orang-orang itu akan mengira bahwa apa yang terjadi disebabkan oleh kesengsaraan surgawi, dan mereka pasti akan menyalahkan akibatnya. Puff! Liu Qingfeng menyemburkan seteguk teh. Yang lainnya tercengang. Bahkan Kong Linger merasa pusing. Ini tidak mungkin benar. Kecelakaan macam apa yang bisa melenyapkan begitu banyak musuh? Semenit kemudian, semua orang menjadi tenang. Liu Qingfeng menganalisis, apakah mereka akan melarikan diri? Mungkin saja. Namun, mereka mungkin juga melawan kita, tetapi mereka mungkin tidak mengambil inisiatif untuk menyerang kita, kata Kong Linger. Baiklah. Batalkan rencana kedua. Kita akan menyerang Istana Naga Hitam secara langsung. Kita akan bertarung sampai akhir dan menghancurkan mereka semua. Mereka tidak bisa menghentikan para master tahap kesengsaraan kita, dan mereka juga tidak bisa mengalahkan musuh kita. Liu Qingfeng merasa luar biasa. Tidak perlu perencanaan strategis. Mereka tinggal menyerang musuh-musuh mereka. Bab 1572 Duel melawan Istana Naga Hitam. Sebelum pertempuran, kedua puluh pasukan berkumpul. Di bawah tatapan semua orang, Liu Qingfeng bertanya, ingatkan kalian apa yang kukatakan terakhir kali. Kalian tidak membuktikan diri di kemenangan sebelumnya. Kali ini, aku ingin menunjukkan kepada pihak lain bahwa pasukan kita kuat. Yang lain juga mengucapkan beberapa patah kata. Han Long berkata, kami akan membunuh mereka semua. Kata Heavenly Hound, hancurkan saja mereka. Su Xiaoqiang berkata, ini kesempatan kita untuk membuktikan diri. Apapun yang terjadi, aula jahat kita pasti yang terkuat. Terdengar suara gemuruh. Banyak pengikut balai kejahatan berteriak keras. Tidak ada seorang pun pengecut di sini. Di domain astral samudra, 50 juta elit dari Istana Laut Ilusi kita adalah yang terkuat. Terdengar lagi ledakan sorak-sorai dan teriakan. Suasana memanas. Semua orang naik ke pesawat ruang angkasa satu demi satu dan menuju ke Istana Naga Hitam. Mereka menunjukkan kepada musuh-musuh mereka bahwa mereka akan menghancurkan mereka semua dengan cara yang jujur. Tetua pertama Istana Naga Hitam bertanya, apakah ada berita dari Istana Perdana Yang? Bawahannya menjawab, mereka sedang mengumpulkan orang-orangnya, tetapi mereka belum bertindak. Jika mereka datang, dan kita menyerang dari kedua sisi, kita dapat dengan mudah menghancurkan Zhang Hanyang dan orang-orangnya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, tetapi Istana Perdana yang tidak akan bertindak. Aneh. Tapi kita,
Istana Naga Hitam juga bisa menghancurkan Zhang Hanyang sendirian, kata seorang tetua dengan suara dingin. Terakhir kali, ketika kita mengumpulkan kelima distrik, kita tidak menganggapnya serius, jadi musuh punya kesempatan untuk memanfaatkan situasi. Sekarang, kita sudah tahu kekuatan umum mereka, tapi mereka masih berani menyerbu langsung seperti ini. Bukankah mereka bodoh? Tentara kita telah mengumpulkan 1,5 miliar orang. Kami telah memobilisasi lebih dari 130 ahli tahap kesengsaraan, 3 di antaranya adalah ahli tingkat kedua. Musuh sama sekali tidak punya peluang menang. Sekalipun mereka punya master tahap kesengsaraan tingkat ketiga, kita sudah siap. Selama kita bisa menahan mereka dan membunuh pasukan utama mereka, kita akan menang. Sisa pasukan mereka tidak akan bisa menimbulkan masalah sama sekali. Jika kita menghentikan mereka, itu akan menjadi kemenangan bagi kita. 2 master teratas di antara musuh berada di tingkat ketiga tahap kesengsaraan. 100 tetua kami telah mempelajari formasi penyegel kosmos. Tidak akan menjadi masalah bagi kami untuk menahan musuh selama beberapa hari. Formasi ini diperoleh dari warisan seni bela diri kuno. Setelah berlatih selama puluhan tahun, 100 tetua akhirnya memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Lagi pula, kita tidak takut akan balas dendam mereka. Jika kita sampai di dinasti sayap api, mereka akan mengirimkan para master tahap kesengsaraan tingkat 3 yang kuat untuk membantu kita. Haha, di pusat galaksi, ada banyak ahli tahap kesengsaraan tingkat ketiga. Jangan lupa bahwa sekte-sekte besar itu juga berhubungan dengan pusat galaksi. Kali ini, kita akan mengalahkan Zhang Hanyang dan anak buahnya sekaligus. Kemenangan sudah di depan mata. Kita akan membunuh semua bandit. Meningkatnya kekuatan Zhang Hanyang telah menjadi topik hangat di wilayah pegunungan selatan selama berhari-hari. Semua sekte besar dan sekte kecil telah mendengarnya. Sungguh mengejutkan bahwa dia memenangkan pertempuran awal melawan kedua sekte tersebut. Dari mana Zhang Hanyang berasal? Betapa mengerikannya dia. Di tengah banyaknya diskusi, sekte cahaya bintang ilahi berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kelompok yang lebih tua juga sedang mengadakan pertemuan. Bam! Gambar di layar menunjukkan bahwa Kong Linger, yang tidak mengenakan topi bambu, dan Zhang Han sedang bertarung melawan musuh bersama-sama. Tetua pertama membanting meja dan menghancurkan sudut meja paduan itu. Ini tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Kita tidak bisa menghubunginya selama berhari-hari, tapi dia malah berhubungan dengan Zhang Hanyang. Sungguh memalukan. Tetua pertama begitu marah hingga ingin membunuh seseorang. Ia melihat sekeliling. Sus, sus, sus. Semua orang yang hadir menundukkan kepala dan tidak berani menatap matanya. Meskipun dia tidak benar-benar membunuh seseorang, mereka pikir tidak ada gunanya untuk dipukuli. Harap tenang, tetua pertama. Tetua ketiga yang relatif kuat itu berdiri dan mendesah, Kong Linger mungkin punya kesulitannya sendiri. Sekte ini selalu baik padanya. Aku yakin dia akan kembali dan menjelaskan apa yang sedang dia lakukan. Apa gunanya menjelaskan? Tetua pertama kembali menggebrak meja dan berkata, sudah jelas dia akan bergabung dengan pasukan Zhang Hanyang, bagaimana dia akan menjelaskannya, bagaimana kalau dia dikenali oleh orang-orang Istana Naga Hitam dan Istana Perdana Yang, apa dia tidak pernah berpikir ini akan membuat sekte berada dalam situasi yang sulit, ini konyol, ayo, bawa Kong Linger kembali. Kita tidak bisa menangkapnya. Tetua ketiga tersenyum getir dan berkata, menurut berita terbaru, Zhang Hanyang dan orang-orangnya telah pergi ke distrik Manyi di Istana Naga Hitam. Lebih dari 1,5 miliar murid dan banyak tetua telah berkumpul di Istana Naga Hitam. Ini tidak baik. Berikan perintah untuk mengumpulkan pasukan. Kita juga akan pergi ke distrik Manyi. Aku ingin bertanya langsung kepada Zhang Hanyang apakah dia gila dan ingin memburu Kong Linger. Jika tidak berhasil, kita akan bekerja sama dengan Istana Naga Hitam, kata tetua pertama dengan marah. Jangan impulsif. Tetua ketiga berkata, tenanglah, situasi saat ini tidak optimis. Zhang Hanyang berada di tingkat ketiga tahap kesengsaraan, berdasarkan alasan publik dan pribadi. Kurasa Kong Linger mungkin tidak bergabung dengan pasukannya, atau mungkin dia kenalannya sebelumnya. Kita harus menanyakan situasinya secara langsung, tapi kita tidak bisa menggunakan kekerasan. Bagaimana kalau kita pergi ke distrik Manyi dan menunggu? Kita akan meminta Kong Linger menjelaskannya lalu membawanya pergi. Perang ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tetua pertama menghela napas berat. Setelah hening sejenak, ia menenangkan diri dan mengangguk. Baiklah, ayo kita pergi dulu. Kalau Kong Linger tidak tahu apa yang baik untuknya dan berani mengkhianati sekte, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tetua ketiga mendesah pelan. Tetua pertama adalah pendukung Kong Linger di sekte tersebut. Atau mungkin, bisa dibilang, dialah yang menaruh harapan tertinggi pada Kong Linger. Sekarang setelah dia mengetahui situasinya, dengan sifat pemarahnya, dia menahan diri dengan tidak menghancurkan beberapa istana. Duel di distrik Manyi telah menarik terlalu banyak perhatian.
Jumlah orang di Istana Naga Hitam terus bertambah. Ada lebih dari 2 miliar murid, 150 juta elit, dan lebih dari 100 tetua di tahap kesengsaraan. Mereka semua menunggu kedatangan pasukan Zhang Hanyang. Kedengarannya seperti pertempuran yang menentukan. Ada 157 orang di tingkat pertama tahap kesengsaraan Istana Naga Hitam, dan 8 orang di tingkat kedua. Hampir semuanya telah diberangkatkan, dan hanya sebagian kecil orang di tingkat pertama dan kedua yang menjaga sekte di belakang. Skala seperti itu pasti akan menarik banyak perhatian. Mereka yang dekat dengan sekte tersebut tiba di distrik Manyi sangat awal. Ketika mereka melihat jutaan pesawat ruang angkasa bersiaga, mereka tahu bahwa bentrokan ini tidak dapat dihindari. Saat pasukan Zhang Hanyang bergerak maju mundur di ruang sekunder, mata-mata memantau situasi sesekali. Itulah tujuannya. Sikapnya sangat jelas. Dia ingin berperang secara terbuka. Pria yang luar biasa. Pasukan Zhang Hanyang berani menghadapi pasukan utama Istana Naga Hitam secara langsung. Ini seharusnya belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, Zhang Hanyang telah tercatat dalam sejarah karena mampu memenangkan 2 pertempuran. Di tengah banyak diskusi, pasukan Zhang Hanyang tiba. Setelah melompat keluar dari ruang angkasa sekunder, lebih dari 1 juta pesawat ruang angkasa berbaris di kejauhan. Sus, sus, sus. Banyak sekali orang yang meninggalkan pesawat luar angkasa dan berkumpul dalam berbagai legiun. Terjadi perbedaan jumlah yang besar. Ada terlalu banyak orang dari Istana Naga Hitam. Hahaha, Zhang Hanyang, beraninya kamu datang. Kau berani banget. Tetua pertama Istana Naga Hitam sangat marah. Ia tertawa, aku akan membunuh kalian semua. Pengikut Istana Naga Hitam, dengarkan. Bunuh mereka dan jangan biarkan seorang pun selamat. Bunuh mereka. 2 miliar murid Istana Naga Hitam terbagi menjadi 3 kelompok, dipimpin oleh para murid elit. Mereka menyerbu dengan momentum yang tak terhentikan. Pada saat yang sama, 20 formasi resimen menghadapi musuh mereka secara langsung. Banyak murid yang gugup. Bahkan Heavenly Hound menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa-apaan, musuh punya begitu banyak orang. Apakah kamu takut, kata Yun Han ringan di sampingnya. Aku tidak tahu bagaimana rasanya takut. Heavenly Hound menepuk Raja Anjing Angin Suci di sebelahnya dan berkata, Angin Suci, tetaplah di belakang dan jangan sampai terluka oleh akibatnya. Di sisi lain, tempat kelompok dari Gunung New Moon berada. Tuan kecil, mereka datang. Haruskah aku membereskan mereka? Dahei menjulurkan kepalanya dari tas sekolah. Sebelum Meng Meng sempat berbicara, Hei kecil berkata dengan suara rendah, Tuan rumah memberitahu kami bahwa kami harus melindungi Tuan kecil dan tidak keluar untuk bertarung. Dahei mendecakkan bibirnya, meraung sedikit, lalu mundur. Tuan kecil sangat kuat sehingga dia tidak membutuhkan perlindungan. Dahei selalu ceroboh. Sepertinya dalam 10 menit, kedua belah pihak akan bentrok. Ning Chen dan yang lainnya terbang di atas. Hanya ada 11 orang di antara mereka yang berada di tahap kesengsaraan, sedangkan musuh memiliki lebih dari 100 orang. Dalam pertempuran yang melibatkan para ahli tahap kesengsaraan, para petarung pertama-tama akan berhadapan dengan lawan mereka dalam kecepatan tinggi dan juga melawan mereka. Dalam peperangan semacam ini, para ahli tahap kesengsaraan akan memainkan peran utama. Jika salah satu pihak memiliki prajurit tahap kesengsaraan memasuki pasukan, mereka akan menderita banyak korban. Di masa lalu, banyak orang bersembunyi di tentara dan tiba-tiba melepaskan kekuatan mereka. Namun kali ini, Istana Naga Hitam tidak berani melakukannya. Karena pihak lain memiliki 2 ahli tahap kesengsaraan, Istana Naga Hitam ingin mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyegel langit berbintang dan mengepung mereka. Istana Naga Hitam mengetahui bahwa pihak Zhang Han memiliki 11 ahli di tahap kesengsaraan. Tetua pertama Sekte Dewa Cahaya Bintang berkata melalui teknik transmisi suara tertunjuk dari kejauhan, kembalilah ke sini sekarang. Wus! Kong Linger membeku. Ia menoleh dengan linglung dan melihat ke arah itu. Penatua pertama dan penatua kedua, serta lebih dari 30 penatua, menatapku dengan saksama. Aku tidak akan kembali. Tetua pertama, jangan khawatir. Tidak ada seorang pun di Istana Naga Hitam yang mengenalku, jadi aku akan menghajar mereka tanpa berkata apa-apa, jawab Kong Linger. Jangan memaksaku untuk bertindak, ancam tetua pertama. Aku sudah menjadikan Zhang Hanyang sebagai guruku sekarang, kata Kong Linger. Aku tidak perlu pergi ke pusat galaksi. Guruku bahkan lebih kuat. Tetua pertama, tunggu saja. Kita akan segera menang. Kamu sungguh luar biasa. Tetua pertama sangat marah. Dia menghentikan teknik transmisi suara yang ditunjuk dan mengutuk di kejauhan. Kong Linger benar-benar keras kepala dan bodoh. Ini benar-benar menyebalkan. Kong Linger pasti punya cara untuk membuat Zhang Han menerimanya sebagai murid secara pasif. Ledakan, ledakan, ledakan.
Tim tahap kesengsaraan dari kedua belah pihak semakin dekat satu sama lain. Mereka akan bertarung. Tetua pertama Sekte Cahaya Bintang Ilahi dan yang lainnya tidak memanggil Kong Linger tetapi menyaksikan duel itu dengan penuh perhatian. Semua ahli tahap kesengsaraan dari Istana Naga Hitam mengeluarkan banyak harta roh tingkat tinggi. Mereka bekerja sama satu sama lain untuk melaksanakan formasi tersebut. Langit berbintang bergetar, dan bola cahaya keemasan pucat mengelilingi Zhang Han dan yang lainnya. Mereka tak mampu menghindarinya, tak pula mampu merasakannya dengan indera ilahi mereka. Mereka hanya bisa menyaksikannya dengan mata telanjang. Yue Wei mengelus jenggotnya karena terkejut. Hei, bukankah ini formasi kosmos? Zhang Han, mereka bersaing denganmu dalam susunan formasi. Hahaha. Ning Chen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Menarik sekali. Mereka berani bersaing dengan Hanyang dalam formasi susunan. Aku khawatir mereka hanya akan kalah telak dan mati. Bab 1573 Kekuatan Penuh. Dia tidak perlu berurusan dengan ini. Yue Wei mengelus jenggotnya dan berkata, aku kebetulan tahu ada formasi kuno yang bisa dengan mudah menghancurkan formasi ini dan menelan lawan hidup-hidup. Mereka akan tetap terhubung dengan formasi ini sampai ki dan darah mereka habis dan jiwa ilahi mereka mulai dikonsumsi. Zhang Han, pernahkah kau mendengar formasi seperti ini? Tidak banyak formasi seperti itu, dan relatif sulit untuk diaktifkan. Zhang Han mengangguk. Yue Wei tersenyum tipis. Zhang Han memberi isyarat dengan tangan kanannya. Yue Wei menekan tangan kanannya ke depan di udara. Gemerincing. Segala macam harta roh muncul, termasuk banyak bendera formasi kelas atas. Mereka membentuk suatu formasi dan mulai terhubung dengan formasi besar yang menyegel langit berbintang. Formasi Yue Wei tidak melawan pihak lawan, melainkan menyatu dengan simpul tertentu. Di permukaan, formasi ini dimaksudkan untuk menghancurkan pihak lawan. Formasi Dewa Iblis Kemurnian 3. Zhang Han menyipitkan matanya dan berkata, formasi ini lumayan, tapi masih sulit untuk membunuh lebih dari 100 musuh di tahap kesengsaraan. Aku akan membantumu dengan segel darah iblis nanti. Yue Wei tidak mengatakan apa-apa tetapi berusaha sekuat tenaga mengendalikan formasi. Tak diragukan lagi, formasi yang dibentuk oleh Istana Naga Hitam cukup tinggi. Formasi itu termasuk formasi yang agung dan berkelas. Tetapi begitu celahnya ditemukan, hasilnya akan sangat berbeda. Dalam arti tertentu, Yue Wei bagaikan memancing. Lebih dari 100 orang di tahap kesengsaraan bagaikan ikan di air. Kini, mereka bisa sepenuhnya meninggalkan segel formasi dan lolos tanpa cedera. Namun, begitu mereka berhadapan langsung dengan Yue Wei, mereka harus melakukan segel. Ketika formasi Dewa Iblis 3 Kemurnian dan beberapa simpul formasi penyegelan mereka bergabung, akan terjadi perubahan kecil. Mereka bisa mundur, tetapi mereka harus membayar harga yang mahal. Jika mereka memilih untuk tidak mundur dan terus menyegel, mereka akan termakan umpan. Ki dan darah mereka akan dilahap oleh dua formasi yang mengguncang dunia. Susunan formasi itu dapat membunuh orang tanpa menumpahkan darah. Inilah keahlian Zhang Han. Sejauh ini, ia menyadari bahwa sekelompok orang itu kemungkinan besar tidak akan bisa lolos. Yue Wei menggerakkan jenggotnya ke depan. Ia tampak seperti seorang dewa, tetapi gerakannya agak kaku. Dia tidak begitu pandai dalam formasi-formasi susunan, tetapi dia dapat menampilkan beberapa formasi tingkat tinggi. Pada saat ini, tetua pertama Istana Naga Hitam dan yang lainnya tercengang. Formasi agungnya sangat kuat. Semuanya, bekerja sama dan tekan mereka sekuat tenaga. Selama kita bisa menahan mereka selama 2 jam, pasukan kita di bawah akan mengalahkan mereka. Banyak orang tak sempat memikirkannya. Kekuatan spiritual dan indera jiwa mereka tercurah liar ke dalam formasi, dan blokade menjadi semakin intens. Lingkaran putih pucat mulai menyebar, mencoba menembus langit dan bumi. Tetua pertama Istana Naga Hitam dan yang lainnya meningkatkan kekuatan mereka lagi untuk menekan lingkaran cahaya putih. Pada saat ini, beberapa simpul dalam formasi penyegelan besar mereka diam-diam sedang menyatu. Dua formasi besar itu secara bertahap menjadi satu. Pasukan di bawah siap bertempur. Yang membuat tetua pertama Sekte Cahaya Bintang Ilahi kecewa, Kong Linger menyerang lebih cepat dari siapapun. Di garis depan tim Gunung New Moon, dengan pedang di tangan kanannya, dia siap bertarung sampai akhir. Ini benar-benar menjijikkan. Sangat menyebalkan. Tetua pertama menutupi dadanya dan tampak kesal. 3 Kemurnian. Yue Wei juga mengamati pertempuran itu, berpikir bahwa saat pasukan bertempur, beberapa musuh di tahap kesengsaraan mungkin akan meninggalkan formasi dan pergi untuk mendukung pasukan mereka. Jadi dia meningkatkan kendali atas formasinya lagi. Orang tua ini memang berada di tingkat ketiga tahap kesengsaraan, dan keterampilan susunan formasinya juga sangat kuat. Tetua kedua Istana Naga Hitam berkata dengan nada bermartabat, serangan baliknya terlalu kuat.
Ayo kita aktifkan formasi penyegel kosmos dengan segenap kekuatan kita dan hancurkan mereka dengan sekuat tenaga. Hasilnya, formasi penyegelan diaktifkan sepenuhnya, dan lebih dari 100 penggarap pencari dao tahap kesengsaraan mengerahkan segenap tenaga. Mereka sudah memakan umpannya. Mata Yue Wei berbinar. Ia juga berusaha sekuat tenaga mengendalikan formasinya. Ketika waktunya tepat, Yue Wei langsung mengaktifkan fungsinya untuk menarik musuh tahap kesengsaraan ke formasi. Namun, ia tidak membuatnya terlihat jelas. Sepertinya mereka belum menyadari ada yang salah. Dari 20 pasukan, 5 berada di garis depan, menggunakan taktik militer. Perisai emas raksasa menghalangi garis depan. Di belakang, pasukan busur dewa mengeluarkan busur mereka, menariknya hingga batasnya, dan mengarahkan anak panah ke arah mereka. Babak pertama. Sus, 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 sus. Puluhan juta anak panah ditembakkan bersamaan. Setelah itu, ronde kedua dimulai. Hujan anak panah demi anak panah mulai melepaskan kekuatan mereka kepada musuh. Istana Naga Hitam dihuni oleh banyak orang. Penghalang cahaya pertahanan yang mereka gunakan sangat stabil. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya mendarat di penghalang cahaya, yang tidak rusak pada putaran pertama, dan hanya riak-riak samar yang tercipta. Segala macam serangan yang dikombinasikan dengan beberapa pancaran pedang yang mengejutkan diblokir oleh kekuatan pertahanan kedua belah pihak. Pertempuran telah dimulai. Tibalah ronde keempat, ronde kelima, dan seterusnya. Tak terhitung banyaknya anak panah yang berjatuhan. Penghalang cahaya pertahanan Istana Naga Hitam mulai bergetar lebih cepat. Di sisi lain, pertahanan di pihak Zhang Han masih stabil. Serangan lawan hanya membentuk bintik-bintik cahaya bintang. Pertarungan tingkat ini mengejutkan penonton di kejauhan. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali saya menyaksikan pertempuran tingkat ini. Pasukan Zhang Hanyang memang kuat. Meskipun jumlah mereka jauh berbeda, mereka tidak hancur. Sepertinya kedua pihak berimbang sekarang, tapi tak lama lagi pasukan Zhang Hanyang akan terbunuh. Dia memang cukup kuat, tapi itu belum cukup. Jumlah musuhnya lebih dari 10 kali lipat jumlah pasukannya. 10 kali lipat. Seseorang yang berkekuatan besar tidak akan mampu mengalahkan penjahat lokal. Sekarang, semua kekuatan di wilayah pegunungan selatan menganggap pasukan Zhang Hanyang berlevel tinggi. Sayangnya, ia memilih untuk melawan kedua sekte tersebut secara bersamaan dan hanya akan berakhir dengan kegagalan. Bagaimanapun, Istana Naga Hitam dan Istana yang Perdana telah menderita kerugian besar. Sekte Dewa Cahaya Bintang telah menunggu untuk menuai keuntungan. Setelah kejadian ini, mereka mungkin menjadi sekte nomor 1 di wilayah pegunungan selatan. Di tengah-tengah diskusi yang tak terhitung jumlahnya, pertempuran sengit antara kedua belah pihak telah dimulai. Mereka berkompetisi dalam bertahan dan menyerang. Penghalang pertahanan Istana Naga Hitam bergetar hebat, tetapi serangan mereka juga sangat kuat. Di sisi Zhang Han, perisai cahaya mulai bergetar, karena mereka menghadapi terlalu banyak serangan, dan pihak lain memiliki lebih banyak orang. Namun, pada akhirnya, keterampilan mereka masih berada pada level yang lebih tinggi. Pertempuran pasukan tidak bergantung pada kekuatan pribadi, melainkan pada metode. Pergerakan dari galaksi mulai menunjukkan kekuatan mereka dalam tarik tambang. Ayo tangkap mereka. Begitu perintah diberikan, puluhan juta prajurit pasukan busur dewa mengeluarkan anak panah yang terwujud dari cincin luar angkasa mereka dan menaruhnya di busur. Pada saat itu, aura pasukan busur dewa berubah, menjadi lebih dalam. Sus, sus, sus. Hujan anak panah kembali turun dengan deras. Masing-masing prajurit memiliki 10 anak panah khusus dan menembakkannya dalam waktu 3 detik. Ketika putaran pertama anak panah bertabrakan dengan penghalang pertahanan Istana Naga Hitam. Bang! Penghalang pertahanan berada dalam bahaya yang mengancam. Ini gawat. Cepat perkuat pertahanan kita. Tim 3, Tim 8, dan Tim 13, bertahan bersama. Berhenti menyerang. Saat seorang tetua memberi perintah, datanglah rentetan anak panah kedua. Ketak. Penghalang cahaya pertahanan telah rusak. Segera setelah itu, anak panah ketiga, keempat, hingga ke-10, membunuh banyak elit di barisan depan kamp pertahanan. Setiap anak panah dapat menembus beberapa orang. Jika mereka kurang beruntung, puluhan orang mungkin akan tertusuk. Istana Naga Hitam buru-buru bertahan. Pasukan busur dewa, kerahkan kekuatan penuh. Gemerincing. Hujan panah energi ditembakkan lagi. Pasukan busur dewa terus bertempur dengan seni dan metode gaib. Mereka tahu bahwa saat ini, merekalah kekuatan yang paling mematikan. Semakin banyak orang yang mereka bunuh, semakin sedikit tekanan yang akan mereka hadapi. Sebagian besar anggota pasukan busur dewa berada di alam pemurnian kekosongan. Pertarungan yang berintensitas tinggi itu juga telah melelahkan mereka. Mereka memakan pelet obat dan menyerang secara bersamaan. Baru ketika benar-benar kelelahan,
mereka mengambil napas sejenak untuk memulihkan diri dan menarik busur lagi. Mereka berusaha sekuat tenaga dan menjadi lelah. Pasukan busur dewa dengan paksa menghancurkan pasukan terdepan dalam kelompok besar Istana Naga Hitam. Pertarungan belum berakhir, tetapi jarak antara kedua belah pihak makin dekat. Lebih dari 300 juta orang di Istana Naga Hitam meninggal. Zhang Han dan pasukannya belum kehilangan satu orang pun. Apalagi jumlah musuh yang tewas terus bertambah. Tetua pertama Istana Naga Hitam tampak muram. Dia mengirim beberapa anak buahnya ke sana. Pertama, tetua pertama, aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa memutus koneksi dengan formasi. Wus! Wajah banyak orang berubah. Mereka telah menguji formasi tersebut secara langsung dan tiba-tiba menyadari bahwa jika mereka pergi saat ini, hal itu akan menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan pada Yuan Ying dan lautan indera jiwa mereka. Mungkin mereka akan menjadi sayuran. Siapa yang berani pergi? Tetua pertama menggertakkan giginya dan memutuskan untuk terus menekan. Istana Naga Hitam masih memiliki banyak pasukan. Dalam pertempuran singkat, mereka mungkin bisa mengalahkan pihak lawan. Namun tetua pertama sedikit khawatir. Lebih dari 300 juta umatnya telah meninggal. Saat ini, tersisa hampir 400 juta orang, dan lebih dari 700 juta di antaranya adalah murid elit. Kerusakannya sangat keterlaluan. Jika semua pengikut elitnya mati, anak buahnya yang lain juga akan terbunuh. Meskipun khawatir, mustahil baginya untuk mundur. Dalam situasi saat ini, tidak ada yang bisa pergi. Jika terjadi kesalahan besar dan lautan indera jiwa atau Yuan Ying seseorang hancur, itu akan menjadi masalah besar. Orang tersebut tidak akan bisa berkultivasi atau bahkan mungkin mati di masa depan. Tetua kedua berkata dengan suara berat, pasukan kita adalah yang terbaik di wilayah pegunungan selatan. Kita akan menang. Kita hanya perlu berusaha sekuat tenaga untuk menekan mereka. Dia memilih untuk mengaktifkan formasi penyegelan besar dengan sekuat tenaga. Semua orang, termasuk mereka dan para petinggi di pihak Zhang Han, mulai memperhatikan pertempuran antara pasukan di bawah. Puncak acara sesungguhnya akan segera tiba. Setelah pertempuran jarak dekat, pasukan secara otomatis bubar, dan pertempuran pun berakhir. Segala macam cahaya bersinar ke segala arah, membuat mustahil untuk melihat ujung medan pertempuran. Pertarungan terakhir telah dimulai. Meng Meng cukup berani untuk bergabung dalam pertempuran di sisi Gunung Nyeumun. Api dingin gelap membumbung di mana-mana. Kultivator pencari dao manapun di alam pemurnian kekosongan tahap awal atau tahap tengah akan mati jika menyentuhnya. Pelindung Fang merupakan seorang master di tahap akhir penguasaan, dan dia bertarung melawan seorang master di alam penguasaan dari domain astral samudra. Setelah mendengar itu, ia mundur dan melakukan transposisi perpindahan bayangan. Ia mengorbankan nyawa seorang adik dari sektenya demi posisi yang menguntungkannya. Persetan denganmu, pelindung Fang. Murid itu mengumpat dengan marah sebelum dia meninggal. Melihat ini, Mu Sue dan Chu Qingyi tidak melawan-lawan mereka tetapi langsung pergi melindungi Meng Meng. Namun, ada orang lain yang melakukannya, bukan mereka. Wus! Pelindung Fang terbunuh. Kong Linger tak jauh dari sana. Ia menatap Meng Meng dengan acuh tak acuh dan berkata, mundur. Meng Meng mengerutkan bibirnya dan mundur sedikit. Inilah awal mula pertempuran yang kacau. Gunung Bulan Baru memiliki keuntungan karena memiliki lebih banyak elit. Kerugiannya adalah pihak lawan memiliki lebih banyak elit di alam penguasaan dan alam integrasi. Inilah perbedaan antara galaksi dan alam astral. Keduanya memiliki titik awal yang berbeda. Hal itu juga membuat banyak orang merasa tertekan. Sedangkan untuk para master alam penguasaan dan alam integrasi dari domain astral samudra, bersama dengan Han Long, Penatua Ju, dan yang lainnya, masing-masing harus bertarung melawan 5 atau 6 orang, sehingga mereka berada di bawah tekanan yang sangat besar. Pertempuran yang kacau itu berlangsung selama 5 menit. Yang terjadi adalah tentara melawan tentara dan jenderal melawan jenderal. Situasi umumnya adalah bahwa beberapa Master Realm Mastery di pihak musuh mengepung salah satu anak buah Zhang Han dan menyerangnya. Meski begitu, beberapa dari mereka memilih untuk melawan elit Zhang Han sendirian. Di antara para elit Gunung Nyeumun, orang-orang seperti Su Xiaoqiang dan Heavenly Hound telah membentuk tim kecil mereka sendiri. Bocah kecil, kenapa kau kabur? Ayo bunuh aku. Heavenly Hound dan lebih dari 30 orang bersama-sama bertahan melawan Master Alam Integrasi pihak lain. Melihat lelaki itu hendak membunuh yang lain, Heavenly Hound mengumpat dengan marah. Pria itu sedikit marah. Tatapannya dingin dan ia segera bergegas menghampiri. Heavenly Hound dan yang lainnya merasa sedikit gelisah. Perbedaan antara tingkat kultivasi mereka dan pria itu begitu besar, sehingga membela diri pun akan sedikit sulit. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan serangkaian pengeboman gila-gilaan, Heavenly Hound dan yang lainnya berhasil bertahan sekali lagi. Ketika pria itu datang, mereka akan menjauhinya.
Namun, jika dia pergi, mereka akan mengutuknya. Untuk sesaat, penggarap pencari Dao di alam integrasi ini terjerat oleh anjing surgawi dan yang lainnya. Kedua belah pihak kehilangan sebagian anggotanya yang tewas. Banyak orang dari Istana Naga Hitam telah meninggal, tetapi sebagian besar dari mereka adalah pemula. Di sisi Gunung Bulan Baru, 200 juta elit semuanya memiliki kekuatan yang dahsyat. Kecepatan kematian pasukan mereka tidak secepat musuh, tetapi faktanya, tak terhitung banyaknya dari mereka yang mati setiap detiknya. Situasinya mengerikan. Ini tampaknya merupakan pertarungan yang seimbang. Di mata banyak orang, pasukan Gunung New Moon sedikit dirugikan. Mereka tidak bisa mengalahkan Istana Naga Hitam. Tetua pertama Sekte Dewa Cahaya Bintang menghela napas panjang dan berkata, jika mereka kalah nanti, kirimkan seseorang untuk membawa Kong Linger kembali. Belum tentu. Tetua kedua berkata, pertempuran sekarang relatif stabil. Kecuali beberapa pejabat tinggi Zhang Han yang tiba-tiba mati, pertempuran akan membutuhkan waktu lama untuk berakhir. Di bawah tatapan ngeri banyak orang dan saksi mata, perang telah mencapai klimaksnya. Dahei, bunuh musuh-musuhmu. Meng Meng berkeringat di pelipisnya. Ia telah bertarung cukup lama, jadi ia sedikit lelah. Melihat apa yang terjadi, dia menjadi sedikit cemas. Namun, Little Hei tidak punya niat untuk bergerak sama sekali. Sikapnya sangat jelas. Ia mengesampingkan musuh dan pertempuran, dan hanya akan melindungi tuan kecilnya. Inilah perintah yang diberikan oleh tuan rumahnya, sekaligus misinya. Dahei tidak terlalu peduli, dan rasanya seperti pergi berperang. Persetan. Aku akan menghancurkan mereka. Dahei berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari tas sekolah Meng Meng. Tiba-tiba membesar ketika berada 100 meter dari Meng Meng. Binatang eksotis. Dahei, yang tingginya 150 meter dan tampak garang, tiba-tiba meraung, aku di sini untuk membunuh musuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu pukulan saja sudah cukup untuk menghancurkan banyak musuh. Dahei sudah lama tidak muncul. Setelah kemunculannya, bahkan Zhang Han pun sedikit terkejut. Ia berkata dari balik penghalang cahaya, aku tidak menyangka Dahei sudah sangat kuat di alam pemurnian kekosongan. Ia berkembang sangat pesat. Tidak jauh. Astaga. Ketua sekte terlalu kuat. Mengesankan. Dia tidak hanya punya anjing hitam itu, tapi juga pria yang besar sekali. Ya Tuhan. Meskipun terkejut, ia tiba-tiba merasa lega. Untungnya, aku tidak terlalu banyak bertaruh saat itu. Kalau tidak, dengan kartu as Zhang Yumeng, aku khawatir semua harta bendaku akan dicuri. Tebasan cambuk api. Meng Meng mengacungkan cambuk panjang api dingin gelap. Tidak jauh di belakang, Yue Xiaono melancarkan serangan jarak jauh. Di medan perang ini, Mu Sue, Zhao Feng, dan instruktur Liu semuanya sangat menarik perhatian. Naga iblis menaklukkan alam semesta yang luas. Chen Changqing tampil memukau saat dia melakukan gerakan besar. Dia adalah Kaisar King, dan dia memiliki kejayaannya. Kaisar King adalah pria yang luar biasa. Jika bukan karena Zhang Han dan orang-orang lain yang tinggal bersamanya terlalu mempesona, dialah yang akan menjadi protagonis. Seorang pelindung Istana Naga Hitam berteriak dengan marah. Mereka mengubah taktik mereka. Orang-orang yang mengelilingi pasukan lawan semuanya pergi, terbang di garis depan, mulai membunuh para elit itu. Hal ini sangat mengurangi tekanan pada Kong Linger, Han Long, dan yang lainnya. Namun, mereka lebih mengkhawatirkan situasi murid-murid mereka. Musuh-musuh itu telah menyebabkan kekacauan di beberapa tempat. Han Long menggertakkan giginya dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa bertarung. Hidup dan mati sudah di tangan takdir. Kita lawan saja mereka, teriak Tetua Ju. Situasinya masih sama, di mana prajurit melawan prajurit, dan jenderal melawan jenderal. Dalam perang ini, mereka sama sekali tidak bisa mengendalikan situasi. Akhirnya, bagi banyak murid, penghidupan mereka bergantung pada kinerja mereka sendiri. Lebih tepatnya, bergantung pada takdir. Ziyan, Rong Jiali, dan Liu Qingfeng tinggal di belakang, di mana ada beberapa tim lain yang tinggal untuk menjaga tempat itu. Melihat apa yang terjadi, Ziyan berkata dengan lembut, kita harus pergi membantu mereka. Tidak. Kita akan tetap di sini dan tidak membuat masalah. Ini hanya situasi sementara. Jangan khawatir. Kemenangan akhir adalah milik kita, kata Liu Qingfeng dengan nada tegas. Ziyan sedikit mengerutkan bibir merahnya dan melihat pergelangan tangan kanannya. Ini Tot telah tertidur cukup lama. Kebetulan sekali. Tepat ketika Ziyan hendak meminta ini Tot untuk keluar dan membunuh musuh, mereka mengambil jalan memutar untuk mengganggu pesawat luar angkasa. Itu adalah tim kecil yang terdiri dari sekitar 5.000 orang yang dipimpin oleh seorang kultivator pencari Dao pada tahap awal alam integrasi. Aku akan pergi bersamamu, kata Rong Jiali. Oleh karena itu,
6 atau 7 orang keluar dari pintu kabin, meninggalkan pesawat ruang angkasa, dan melayang ke dalam kehampaan alam semesta. Mereka terbang turun dengan cepat, diikuti oleh pesawat pengawal. Setelah terbang selama 5 menit, mereka akhirnya melihat tim kecil itu. Dia telah melihat Ziyan, yang sangat tampan. Itu seperti pepatah yang mengatakan bahwa wanita itu sumber masalah. Ziyan tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya. Sang penggarap pencari Dao di alam integrasi mengira bahwa Ziyan tengah memanggilnya. Sambil menyeringai, dia menyerbu dengan cepat. Mendesis. Dalam perjalanannya, sesosok bayangan hitam muncul. Setelah itu, di bawah tatapan 5.000 pengikutnya, ia tiba-tiba menghilang. Mulut besar muncul pertama kali. Ini Tot yang panjangnya 1 kilometer tiba-tiba muncul di kehampaan. Bah. Si kecil baru saja bangun. Ia suka makan jiwa dan daging. Saat ia menggerakkan mulutnya, ia memuntahkan setumpuk tulang kering. Bos dimakan olehnya. Suara ini Tot yang sangat lembut bergema dalam kehampaan. Dibandingkan dengan ukurannya, sayap batu kristal biru di depannya adalah sayap kecil, yang mengepak sedikit. Diiringi teriakan, kabut hitam mengerikan muncul, bersiul ke depan. Itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia melahap musuh di depan. Lebih dari 5.000 orang daging dan darahnya musnah, dan jiwa mereka musnah, hanya menyisakan tulang belulang yang mengambang di udara. Rong Jiali cukup tercengang. Ziyan tersenyum dan sedikit bangga. Ia menunjuk ke medan perang dan berkata, pergilah. Jangan bunuh orang yang salah. Semua pria berbaju putih dengan gelang aura di tangan kanan mereka adalah orang-orang kita. Wus. Rock terkutuk kuno sangat berbakat. Dalam sekejap, ia muncul tidak jauh di bawah Meng Meng dan memanggil Meng Meng, Da Hei, dan Little Hei dengan gembira. Hei, ini Tot, kamu keluar. Meng Meng terkejut. Hei kecil lebih belak-belakan. Kakak ketiga, ayo kita bunuh musuh secara langsung. Jangan buang waktu. Oleh karena itu, ini Tot memandang pasukan musuh di depannya dan tenggelam dalam pikirannya. Tak jauh dari situ, Heavenly Hound merasa ketakutan. Zhang Yumeng, aku belum pernah menyerah pada siapapun sebelumnya. Kau satu-satunya orang kuat yang kukagumi. Kau benar-benar terkejut. Kau ternyata punya kartu truf lain. Lebih dari 2. Ya Tuhan, kenapa dia punya begitu banyak kartu truf? Su Xiaoqiang berkata, Master Sekte Zhang, baiklah, saya benar-benar kewalahan. Chu Qingyi dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka melihat ini Tot dan sudah familiar dengannya. Bab 1574 wanita selalu berubah. Kabut gelap itu, bagaikan badai, bersiul ke depan. Itu luar biasa cepat. Siapapun yang ditelan kabut hitam, kecuali mereka yang berada di alam penguasaan dan beberapa di alam integrasi, semuanya menjadi tulang belulang kering. Daging dan darah mereka terkikis dan jiwa mereka dilahap. Kekuatan roh terkutuk kuno menggemparkan dunia. Ya ampun, mesin perang yang hebat. Zhang Hanyang punya roh yang hidup. Tetua pertama Sekte Cahaya Bintang Ilahi dan yang lainnya di kejauhan semuanya terkesiap. Sebagai makhluk yang sangat menakutkan, roh mudah dikenali. Kuncinya adalah ia disebut mesin perang dan raja kehancuran. Raja binatang aneh berada pada tahap kesengsaraan saat dilahirkan. Bahkan di antara yang lain pada tahap kesengsaraan, ia berada pada level teratas. Setelah ini Tot muncul, sejumlah besar pengikut istana naga hitam dilahap oleh angin dan awan. Ini Tot sangat jago dalam pertarungan jarak dekat seperti ini. Memang sih, dia tidak bisa dibilang jago, tapi nafsu makannya besar dan bisa melahap banyak musuh. Meskipun Da Hei telah berevolusi menjadi King Kong, kekuatan penghancurnya masih belum seberapa dibandingkan dengan ini Tot. Musuh punya roh. Cepat dan hentikan itu. Sus. Tetapi bagaimana Han Long dan yang lainnya bisa membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan? Tadinya mereka tidak mau ditunda, tapi sekarang mereka ingin mengambil inisiatif untuk menghentikan musuhnya. Akan tetapi, pihak lawan memiliki lebih banyak orang daripada mereka, jadi mereka tidak dapat menghentikan mereka. Ini Tot tidak takut sama sekali. Meskipun ia tidak dapat memakan orang-orang ini sendirian, ia tidak perlu takut pada apapun. Menghadapi begitu banyak serangan, ini Tot kembali tenggelam dalam pikirannya. Ketika serangan itu mendarat di kulitnya, rasanya sedikit sakit. Mata ini Tot berbinar. Sayapnya bergetar, dan sinar cahaya warna-warni menghalau banyak serangan musuh. Da Hei tidak ingin menunjukkan belas kasihan kepada mereka dan hendak bergegas untuk melawan lawan yang telah mencapai alam penguasaan. Ia menabrak salah satu dari mereka dan meninjunya beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Malahan, Da Hei kesakitan. Aduh. Da Hei meraung dan menargetkan beberapa penggarap pencari Dao di alam transformasi dewa dan alam pemurnian kekosongan. Aku tidak bisa mengalahkan mereka yang berada di alam integrasi dan alam penguasaan,
Tapi aku pasti akan mengalahkanmu. Setelah mundur jauh, Dahei terus mengayunkan tinjunya ke kedua sisi. Hei kecil melayang di samping Meng Meng, tak bergerak seperti gunung. Seolah-olah semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan itu. Ini Todd kembali menunjukkan kekuatannya. Cahaya hitam yang mengerikan melahap ribuan elit musuh. Demikian pula, Chu Qingyi dari klan bayangan iblis bergerak dengan cara yang aneh dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Kong Linger juga berkontribusi besar dengan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya di Masteri Realm. Jumlah prajurit di kedua belah pihak masih menurun drastis. Semua orang tahu bahwa selama mereka bertahan sampai akhir dan menang, maka pembantaian hanya akan dimulai ketika pihak lain membuang baju besi dan senjata mereka. Pasukan busur dewa, serang lagi. Pasukan belakang pasukan busur dewa menghunus busur mereka dan melancarkan beberapa putaran serangan lagi. Namun, pengaruhnya kecil di medan perang. Pertempuran antara tentara kedua pihak itu sangat sengit. Namun, yang mengejutkan semua orang pertama yang dikalahkan adalah para penguasa tahap kesengsaraan dari Istana Naga Hitam di atas. Apa yang harus kita lakukan, tetua pertama? Semakin banyak tetua Istana Naga Hitam menyadari bahwa mereka terkunci erat oleh formasi tersebut. Saat ini, mereka hanya punya dua pilihan. Satu adalah menjalankan formasi sepenuhnya dan melawan pihak lain sampai akhir, dan yang lainnya adalah mempertaruhkan nyawa untuk pergi. Cara memilih tampaknya telah diputuskan. Tetua pertama Istana Naga Hitam membuat taruhan nekat. Saat itu, ia juga sangat bingung. Mengapa formasi itu tak terkendali? Mengapa mereka tertarik padanya? Penatua, aku tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Formasi agung ini menyerap kekuatan dagingku. Penatua pertama, hentikan sekarang. Yang terlemah baru saja mencapai tahap kesengsaraan dan merasa cemas. Ia melihat tetua pertama belum berhenti untuk waktu yang lama ketika ki dan darahnya hampir tertelan. Karena itu, dengan raungan marah, dia mengaktifkan kecemerlangan di tubuhnya dan meninggalkan formasi itu dalam sekejap. Namun, begitu dia pergi, cahaya di matanya memudar. Tetua ini telah meninggal, dan jasadnya melayang di kehampaan. Gemerincing. Semua tetua Istana Naga Hitam terkejut. Ada yang salah dengan formasi yang dibentuk pihak lawan. Aku tidak bisa mengendalikan formasi penyegel. Tetua pertama terdengar agak getir, tetapi ia berkata dengan tegas, kita masih bisa menjalankannya. Selama kita menekan musuh, formasi mereka di dalam akan hancur dengan sendirinya. Sekarang, kita hanya bisa bertahan jika kita berjuang sampai akhir. Mata para tetua itu memerah. Formasi yang mereka aktifkan membuat Yue Wei sedikit terkejut. Kultivasi mereka hampir 3 tingkat lebih rendah darinya. Jika Yue Wei ingin membunuh musuh-musuh itu, dia bisa melakukannya dalam sekejap. Dia mencoba melihat apakah formasi besarnya cukup kuat. Yue Wei sepenuhnya mengaktifkan formasi Dewa Iblis Kemurnian 3. Cahayanya bersinar terang, dan energinya meningkat terus-menerus. Tetua pertama Istana Naga Hitam tampak pucat pasi saat dia akhirnya panik. Musuh telah terpancing. Jika mereka benar-benar mahir dalam susunan formasi, mereka mungkin menyadari ada yang salah. Zhang Han juga menemukan bahwa 5 atau 6 tetua telah ragu-ragu beberapa kali sebelumnya. Banyak sekali orang yang dimakan oleh energi tahap kesengsaraan Yue Wei. Ketika habis, ia mulai menyerap energi saripati darah. Dalam beberapa detik, lebih dari 70 orang di tahap kesengsaraan tingkat pertama meninggal. Kekuatan hisap mengerikan yang diciptakan oleh formasi penyegel kosmos dan formasi Dewa Iblis Kemurnian 3 membunuh tetua pertama dan yang lainnya. Mereka menyaksikan kedua formasi itu perlahan menghilang. Mereka mulai mempertanyakan apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Dia membunuh mereka tanpa melawan mereka. Ini lebih sulit daripada bertarung. Yue Wei menyentuh jenggotnya dan berkata, kalau aku bertarung, aku bisa membunuh mereka dengan 1 atau 2 serangan. Aku butuh waktu lama untuk melakukan formasi ini. Sayangnya, aku tidak akan mencobanya lagi. Membosankan. Susunan formasinya membosankan. Zhang Han terdiam. Keributan yang disebabkan oleh zona perang di atas terlalu intens. Dalam sekejap, semua orang di Istana Naga Hitam ketakutan. Pergi dan bantu orang-orang kita, kata Zhang Han kepada Ning Chen dan yang lainnya. Ning Chen dan yang lainnya sudah lama ingin bertindak, tetapi sayangnya musuh sudah tidak memiliki lagi ahli tahap kesengsaraan. Mereka dengan berat hati melawan musuh-musuh yang berada di tahap puncak alam penguasaan. Setelah mereka maju ke tahap kesengsaraan, mereka belum bertarung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ke-9 orang itu tidak akan berguna dalam pertempuran melawan 2 sekte besar di galaksi. Itu terlalu aneh. Pasukan Zhang Han berusaha sekuat tenaga untuk membunuh musuh. Pada saat ini Todd mengecapkan bibirnya dan berlari ke arah Dahei dan Meng Meng. Setelah terbang beberapa putaran, ia berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke pergelangan tangan Xian. Aku kenyang.
Aku mau tidur siang. Semakin banyak orang dari Istana Naga Hitam yang tewas dengan kecepatan tinggi. Hanya ada sedikit elit tetapi banyak pengikut biasa yang bisa melarikan diri. Karena komandan mereka telah tewas, mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Beberapa dari ribuan orang di belakang memanfaatkan kesempatan untuk memasuki pesawat ruang angkasa. Tanpa menunggu orang-orang di belakang mereka, mereka langsung masuk ke ruang sekunder dan melarikan diri. Yang lebih mencengangkan lagi, puluhan orang itu terbang ke dalam kapal raja dan menyelinap pergi tanpa menunggu anak buahnya. Mereka tidak mampu menunggu sama sekali karena mereka mungkin akan terbunuh dalam sedetik jika mereka menunggu sedikit lebih lama. Mereka melarikan diri dengan sekuat tenaga. Sialan. Kita harus menguasai pesawat luar angkasa sekarang. Sus, sus, sus. Satu demi satu pesawat ruang angkasa itu pergi dengan panik. Istana Naga Hitam benar-benar dikalahkan. Tetua pertama Sekte Cahaya Bintang Ilahi dan yang lainnya tercengang. Bagaimana bisa lebih dari 100 ahli tahap kesengsaraan mati? Aku tidak mengerti. Lebih dari 100 ahli tahap kesengsaraan telah tewas. Dengan memperhitungkan mereka yang terbunuh terakhir kali, Istana Naga Hitam sekarang hanya memiliki sedikit ahli tahap kesengsaraan yang tersisa. Istana ini benar-benar telah hancur. Zhang Hanyang dan pasukannya berhasil memusnahkan Istana Naga Hitam. Akankah istana yang utama melawan mereka secara langsung? Mereka punya kekuatan untuk membangun kekuatan di wilayah pegunungan selatan. Sayangnya. Untungnya, sekte kita dihentikan oleh Kong Linger. Kita tidak menyerang mereka bersama-sama karena kematian Mo Qinghan. Kalau tidak, aku khawatir kita akan menderita kerugian besar sekarang. Tetua pertama merasa ketakutan. Ia masih merasakan sedikit rasa takut dan mendesah penuh emosi. Meremehkan musuh adalah sebuah kesalahan. Aku yakin orang-orang di Istana Perdana yang tidak akan mengulangi kesalahan itu. Kedua sekte ini mungkin akan memulai perang yang akan berlangsung selama 100 atau bahkan 1000 tahun. Yang tidak diketahuinya ialah bahwa di pelataran dalam Istana Perdana Yang, sejumlah tetua, pejabat tinggi, dan pelindung tengah berkumpul bersama. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Ketua sekte kita dan banyak tetua telah terbunuh oleh kesengsaraan guntur. Mari kita pergi secepat mungkin selagi tidak ada yang tahu. Kita mungkin akan kembali ke daerah pegunungan selatan suatu hari nanti. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Beritahu para murid untuk berkumpul. Kita akan berpura-pura menyerang, lalu langsung mengungsi dari wilayah pegunungan selatan. Yang terkuat mendesah satu demi satu. Kita bisa saja menghancurkan pasukan Zhang Hanyang dengan Istana Naga Hitam, tapi... Aduh, sialnya kesengsaraan guntur, sungguh mengerikan. Sangat berisiko melewati kesengsaraan, tapi sekarang tak ada jalan kembali. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Ketua sekte kita tidak berhasil melewati masa kesengsaraannya, dan begitu banyak tetua meninggal. Sekarang, kita harus tetap rasional dan melarikan diri. Tidak ada jalan keluar lain. Bahkan Tuhan pun membantu anak buah Zhang Hanyang. Mereka benar-benar orang-orang pilihan. Kita tidak bisa melawan mereka. Kita tidak bisa. Lupakan saja. Sekarang Master Sekte kita sudah meninggal dan Istana Perdana yang hanya tinggal namanya saja, kau dan aku sekarang adalah tulang punggung sekte ini. Kita harus mengganti namanya dan mengembangkan sekte ini bersama-sama. Setelah pukulan awal, mereka tidak ingin meneruskan pertempuran, jadi hal pertama yang mereka lakukan adalah pergi. Seseorang berkata bahwa mereka dapat bangkit kembali, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa mereka dapat mendirikan sekte baru, dan dia dapat menjadi anggota inti sekte baru tersebut, yang merupakan hal yang sangat bagus. Oleh karena itu, tak seorang pun menolak usulan baru tersebut. Mereka mengumpulkan sisa murid elit dan beberapa murid biasa. Mereka juga membawa serta gudang harta karun Istana Perdana Yang. Mereka tampak seperti sedang melakukan ekspedisi yang luar biasa, tetapi sebenarnya, mereka perlahan-lahan meninggalkan tempat yang menyedihkan ini. Dalam hal ini, pasukan di wilayah pegunungan selatan bahkan tidak mengetahuinya dan siap untuk menyaksikan kesenangannya. Tetua pertama Sekte Dewa Cahaya Bintang menarik napas dalam-dalam dan berkata, nanti aku akan bicara dengan Zhang Hanyang dan bertanya pada Kong Linger apa yang diinginkannya. Zhang Hanyang benar-benar berada di tahap kesengsaraan tingkat ketiga. Tidak masalah jika dia sudah menjadi tuannya. Tetua kedua mengangguk. Mereka tak terhentikan, tetapi seperti yang kita semua tahu, mudah untuk menaklukkan tetapi sulit untuk mempertahankan wilayah. Mungkin mereka akan bekerja sama dengan Sekte Cahaya Bintang Ilahi kita dalam banyak hal. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat apa pendapat Istana Perdana Yang. Oh, ngomong-ngomong, keluarga Bai telah memimpin tim untuk menetap di 3 distrik Istana Perdana Yang dan 5 distrik yang sebelumnya direbut Istana Naga Hitam dan mendeklarasikan kedaulatan mereka. Tetua pertama mencibir dan merasa bahwa segala sesuatunya tidak akan sesederhana itu. Saat ini, semua orang di dunia tahu bahwa Zhang Hanyang bukanlah orang yang mudah menyerah.
Pertempuran perlahan berakhir. Di bawah kesaksian banyak pejabat tinggi dari sekte lain, pertempuran ini ditakdirkan menjadi legenda. Sorak-sorai kemenangan terus berlanjut. Namun, ada juga yang tiba-tiba menyadari bahwa rekan satu tim baik yang selama berhari-hari berkomunikasi dengan mereka telah tiada, sehingga mereka pun terdiam. Suasana berangsur-angsur menjadi suram. Meskipun mereka senang menang, mereka juga membayar mahal. Bahkan dengan bantuan Zhang Hanyang dan Yue Wei, dua tokoh terkemuka yang kuat, mereka tidak dapat menghindari situasi ini. Beberapa saat kemudian, para pejabat tinggi berkumpul bersama. 200 juta elit telah berperang dengan keuntungan alami, namun jumlah orang yang tewas masih menyedihkan. Kami berhasil membunuh 200 juta elit musuh dan 600 juta pengikut biasa mereka. Semua ahli tahap kesengsaraan mereka telah mati. Ada perbandingan antara 70 juta dan 800 juta. Itu mengerikan dan mengejutkan. Selain umpan meriam pihak lain, pasukan Zhang Han telah membunuh 200 juta elit, yang semuanya berasal dari Istana Naga Hitam. Bahkan beberapa elit tersembunyi telah diberangkatkan dan semuanya tewas. Jumlah elit kedua sekte jauh lebih besar dari yang diprediksi Liu Qingfeng. 70 juta pasukan elit Zhang Han tewas, sementara 200 juta pasukan elit lawan tewas. Ini adalah hasil dari teknik yang lebih kuat. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Yue Wei mengangkat tangan kanannya dan berteriak sekeras-kerasnya. Tentara mulai merespons. Setelah suasana duka, sukacita kemenangan menyapu seluruh orang yang hadir bagai badai. Istana Naga Hitam telah hancur. Kita akan beristirahat dan menata ulang di sini selama setengah hari. Kita akan mengadakan pesta perayaan di Bintang Naga Biru, dan kita semua akan minum bersama. Sorak-sorai kemenangan terus bergema di langit dan bumi. Para penonton di kejauhan tak lama beranjak. Mereka hanya berdiri di sana dan menyaksikan. Meskipun anggota Mount New Moon sudah terbiasa menang, mereka tetap merasa sangat terhormat saat ini. Kita menang. Sisa penghuni Istana Naga Hitam seharusnya sudah melarikan diri dalam setengah hari. Jika tidak ada yang salah, Istana Perdana yang juga akan memilih untuk melarikan diri. Perang memang sudah berakhir, tetapi akan ada lebih banyak masalah yang harus kita hadapi, kata Liu Qingfeng. Yue Wei berkata, lakukan saja apa yang perlu kau lakukan. Dia tidak ingin memikirkan hal mengkhawatirkan semacam ini, begitu pula Zhang Han. Di dunia kultivasi, mereka terbiasa menyendiri dan tidak tertarik mengembangkan kekuatan utama. Liu Qingfeng berbeda. Dulu ia adalah pemimpin sebuah kelompok bisnis dan terbiasa memikirkan urusan bisnis. Dengan kata lain, ia suka merencanakan dan mempelajari musuh ketika ia senggang. Ia punya banyak trik tersembunyi. Seperti yang dikatakan Liu Qingfeng, mereka benar-benar menang. Anggota Istana Naga Hitam yang tersisa, termasuk pemimpin sekte mereka, pasti telah melarikan diri. Sekalipun anak buah Zhang Han mengejar mereka sekarang, mereka takkan mampu menghentikan mereka melarikan diri. Mereka merasa lebih baik memberi musuh mereka waktu istirahat setengah hari. Mereka akan kembali ke markas untuk merayakan setelah orang-orang itu pergi. Ini adalah langkah pertama untuk membangun diri di area pegunungan selatan. Liu Qingfeng masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia meminta Han Long dan pejabat tinggi lainnya untuk mengadakan pertemuan kecil. Zhang Han bebas. Dia masih menatap kekosongan alam semesta yang berantakan, penuh tulang belulang dan darah. Jika terjadi badai kosmik, jejak perang ini akan terhapus. Ketika Kong Linger mengetahui hal ini, raut wajahnya berubah. Tetua pertama telah mengirimkan pesan teknik transmisi suara tertunjuk kepadanya. Kong Linger berteriak, Tuan. Ya. Zhang Han menatapnya dari samping. Pada saat yang sama, orang lain juga memusatkan perhatian pada wajahnya. Zhang Han mengangguk sedikit. Setelah pertempuran ini, para penonton di kejauhan juga mengetahui kekuatan pasukan Zhang Han. Biasanya, tidak ada yang akan memprovokasi mereka kecuali mereka gila. Semua orang kembali ke pesawat ruang angkasa. Pesawat yang ditumpangi oleh tetua pertama Sekte Cahaya Bintang Ilahi dan keempat orang lainnya diparkir di dekat ruang penyimpanan sementara pesawat ruang angkasa dan memasukinya. Selamat atas kemenangan besarmu. Aku adalah tetua pertama dari Sekte Dewa Cahaya Bintang. Kudengar Kong Linger telah menjadi muridmu. Kami datang berkunjung. Sebagai talenta sekte kami, dia tidak membicarakan hal ini dengan kami. Sungguh tidak pantas. Tetua pertama merenung sejenak. Jika itu di masa lalu, dia pasti akan bertanya pada Zhang Han. Sialan, kau membunuh Mo Qinghan dari sekteku dan ingin membawa Kong Linger pergi. Apa kau ingin mati? Namun ketika teringat pertempuran tadi, dia memutuskan untuk menahan amarahnya. Jika mereka benar-benar bertarung, akan sulit baginya untuk mengalahkan lawan-lawannya. Sebagai murid sekte lain, tidak masalah dia menjadi muridku, kata Zhang Han tenang. Lagi pula, dia sekarang murid nominal. Kenapa kau tidak bicara dengannya dulu?
Kalau dia tidak mau tinggal bersama kita, dia bisa pergi kapan saja. Begitu dia mengatakan itu, Zhao Feng dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Beberapa murid Zhang Han, termasuk Jiang Yanlan, Mu Sue, Chu Qingyi, dan Zhao Feng, semuanya memiliki pasukan mereka sendiri, kurang lebih. Zhao Feng membentuk kelompok keamanan, Mu Sue mendirikan sekte pedang Luofu, Jiang Yanlan mendirikan sekte awan air, dan Chu Qingyi berasal dari keluarga Chu. Tak perlu dikatakan lagi, kelompok keamanan didirikan karena Meng Meng, dan para anggotanya telah bersumpah untuk mengabdi pada Gunung Bulan Baru sampai mati. Baik sekte pedang Luofu maupun sekte awan air telah kehilangan kemerdekaan mereka dan bergabung dengan Gunung Bulan Baru. Keluarga Chu pun akan segera menjadi sama. Sekarang, ada sekte cahaya bintang ilahi. Aneh sekali. Selama suatu kekuatan melakukan kontak dengan Gunung Bulan Baru, kekuatan itu akan kehilangan independensinya. Jika memungkinkan, Zhang Han seharusnya disebut pembunuh sekte. Dia bisa melenyapkan kekuatan tidak hanya sekte musuh, tetapi juga sekte pasukannya. Tetua pertama menatap Kong Linger. Mereka memasuki ruangan. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku sudah bersusah payah mencari Zhang Hanyang, kata Kong Linger dengan nada kesal. Aku ingin menjadi kekasihnya, tetapi dia tidak setuju. Sekarang setelah aku menjadi muridnya, aku tidak lagi punya kesempatan untuk bersamanya. Aku sudah sangat sedih. Tetua, mengapa kau masih menyalahkanku? Jadi, kau pikir ini salahku, iya. Tetua pertama begitu marah sampai ingin memukul seseorang. Kau keras kepala sekali. Hanya dengan melihat ekspresinya, orang bisa tahu bahwa dia berkata, apapun yang kau katakan, aku akan tetap seperti ini. Saudaraku, tenanglah. Tetua kedua berdiri dan menatap Kong Linger dengan ramah. Izinkan saya bertanya, apakah Anda berencana untuk mundur dari sekte? Tidak, bukankah guruku baru saja mengatakan bahwa murid-muridnya boleh tinggal di sekte lain, jawab Kong Linger. Tetua pertama menepuk pahanya keras-keras dan berkata, ini menyebalkan. Bisakah kau mengatakan sesuatu yang ingin kudengar? Maksudnya sama dengan apa yang dikatakannya, tetapi dengan cara yang berbeda. Melihat tetua pertama murka, Kong Linger tidak tega terus memprovokasinya. Baiklah. Cukup. Tetua kedua bertindak seperti pembawa damai dan berkata, sekte kami tidak keberatan jika seorang murid yang luar biasa menjadi murid orang lain. Kong Linger, Zhang Hanyang sangat kuat. Kau bisa pergi bersamanya dengan tenang dulu, lalu kembali ke sekte sesekali. Apa itu tidak masalah? Kong Linger berkata, tentu saja. Kalau begitu, itu saja. Apakah kau tahu informasi lainnya? Ceritakan pada kami, misalnya bagaimana mereka menangani Istana Naga Hitam dan Istana Perdana Yang. Ingat, sebagai sekte yang mendukungmu, kami bisa membantumu, kata tetua ketiga. Kong Linger ragu sejenak dan berkata, ini bukan rahasia. Orang-orang di Istana Perdana Yang mungkin semuanya telah melarikan diri. Konon, ketua sekte mereka dan banyak orang lain di tahap kesengsaraan terbunuh oleh kesengsaraan guntur. Tetua pertama dan yang lainnya terkejut. Kong Linger akhirnya mengatakan sesuatu yang berguna. Lebih baik kau bicara dengan Liu Qingfeng daripada dengan tuanku. Dia presiden dan panglima tertinggi pasukan. Setelah mengobrol sebentar, para tetua keluar dari ruangan dan bertukar kata-kata sopan dengan Zhang Han dan Yue Wei. Kemudian, dipimpin oleh Kong Linger, mereka pergi menemui Liu Qingfeng. Senang bertemu denganmu. Silakan duduk. Xiao Ling, buatkan teh. Liu Qingfeng sangat baik hati. Dengan senyum di wajahnya, dia tampak lembut. Dalam sekejap, tetua pertama dan yang lainnya merasa disambut. Mereka saling memandang dan memahami makna di mata masing-masing. Bab 1575 Bintang Bulan Baru. 2 jam kemudian, tetua pertama Sekte Cahaya Bintang Ilahi dan keempat orang lainnya meninggalkan ruangan tempat Liu Qingfeng berada sambil tersenyum di wajah mereka. Mereka bahkan tersenyum pada Kong Linger. Kamu bisa berlatih di sini dengan tenang. Kalau ada waktu, kamu bisa kembali ke sekte. Kalau kami perlu bicara denganmu, kami akan mengirimkan seseorang untuk menghubungimu. Kong Linger mengangguk. Karena percakapan tadi tidak terlalu mewah, bahkan seperti adegan pedagang yang berjualan di jalanan dunia sekuler. $1 per pon. $0,8 setidaknya. $0,7. Tidak. Kalau begitu aku tidak akan membelinya. Mereka terutama membahas beberapa hal kerjasama. Istana Naga Hitam dan Istana Perdana yang pasti akan pergi. Wilayah kedua sekte itu sangat luas, dan Gunung Bulan Baru yang sekarang tidak dapat mengambil alih bisnis mereka. Oleh karena itu, terjadilah pembicaraan rahasia antara Sekte Dewa Cahaya Bintang dan anak buah Zhang Han. Pasukan mereka beristirahat dan mengatur ulang diri selama setengah hari sebelum bergerak menuju Bintang Naga Azure. Istana Naga Hitam yang besar, kekaisaran yang telah mendominasi wilayah pegunungan selatan selama 100 tahun, runtuh dalam 1 hari.
Anggota yang tersisa melarikan diri dan berpencar. Semua orang tercengang. Apa yang dilakukan Istana Perdana yang bahkan lebih mencengangkan? Dalam pertempuran terakhir Istana Naga Hitam, sebelum pertempuran berakhir, orang-orang Istana Perdana yang telah melarikan diri. Orang-orang di daerah pegunungan selatan tidak tahu apakah mereka memiliki pandangan ke depan atau sesuatu dengan melarikan diri dengan sangat cepat. Untuk sementara waktu, pasukan Zhang Hanyang menjadi pusat perhatian. Selama periode ini, beberapa orang memperhatikan bahwa keluarga Bai dengan cepat menduduki planet kedua sekte di beberapa wilayah, dan banyak orang mengikutinya. Pemenangnya akan mendapatkan semuanya. Pertempuran memperebutkan planet yang belum pernah terjadi sebelumnya telah dimulai. Pada saat yang sama, Zhang Han dan yang lainnya tiba di bintang naga Azure. Melihat planet ini dari kejauhan, kita bisa menyadari bahwa ukurannya tidak kecil. Ukurannya sekitar 1/10 ukuran bintang langit luas. Planet seperti ini bisa dianggap sebagai planet berskala besar. Planet yang sebanding dengan bintang langit luas jarang terlihat. Saat pasukan bergerak memasuki bintang naga Azure, seolah-olah era baru telah dimulai. Tidak ada perlawanan sama sekali. Hanya ada sedikit orang di bintang naga Azure dan hanya beberapa penduduk yang sudah lama tinggal di sana. Ketika para petinggi Istana Naga Hitam menyadari situasi yang tidak menguntungkan, mereka langsung melarikan diri membawa harta karun dari brankas harta karun mereka. Istana Naga Hitam memiliki pasukan yang besar dan banyak brankas harta karun, yang membuat banyak orang senang. Sekalipun pemimpin sekte mereka masih hidup, ia tidak mampu menghentikan tren besar ini atau membalikkan keadaan. Ia hanya bisa membawa beberapa anggota inti dan pergi tanpa daya. Masa depannya hampir hancur. Ia pada dasarnya merosot dari ketua sekte sebuah sekte besar menjadi seorang penyendiri. Para anggota Istana Perdana yang berpandangan jauh ke depan, dan mereka masih memiliki banyak kekuatan yang tersimpan. Mereka bisa mencari nafkah jika pergi ke tempat lain. Ini masa depan kita. Jika kita punya pijakan di wilayah pegunungan selatan, kita juga bisa dianggap punya pijakan di galaksi. Banyak tempat di bintang naga biru, termasuk aula-aula dalam sekte-sekte, rusak. Bisa dikatakan hampir separuh planet itu hancur. Terlihat ketika orang-orang itu pergi, mereka murka dan melampiaskan kemarahannya pada gedung-gedung itu. Zhao Feng dan yang lainnya berpikir begitu. Kelompok orang dari Gunung New Moon berjalan menuju dataran, tempat 130 juta orang berkumpul. Aku sudah bilang sebelumnya kalau aku akan minum-minum merayakannya bersamamu di bintang naga Azure. Liu Qingfeng berkata sambil tersenyum, karena kita sudah menang, saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Mari kita sambut Penatua Yue dan Zhang Han, dua pahlawan besar perang ini, untuk berbicara. Gemerincing. Adat istiadat bumi telah dipelajari oleh banyak pembudidaya. Saat pemimpin berbicara, bawahan pun harus bersorak. Banyak orang bertepuk tangan dengan kekuatan spiritual mereka. Suaranya seperti guntur. Awalnya, beberapa rekan tim akan terkejut, tetapi lama-kelamaan mereka terbiasa. Dia memiliki sikap seperti orang abadi, dan dia tidak pernah merasa perlu berbicara banyak. Yue Wei mempertahankan posturnya yang tidak wajar. Ekspresinya acuh tak acuh, dan tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Zhang Han terbatuk pelan, menggelengkan kepala, dan berkata, kemenangan bukan milik satu orang, kemenangan milik seluruh kelompok. Sebelum kita datang ke sini, kita sudah bilang banyak orang akan mati dalam pertempuran ini. Aku bahkan menduga lebih dari separuh dari kita akan mati. Sekarang tampaknya kau cukup kuat, setidaknya, kau memenuhi syarat untuk berpijak di galaksi. Ada saudara-saudara dari Illusory Simanor dan Fast Heaven Sect di sini. Aku sering melihatmu penuh semangat, teruslah bekerja keras, perjalananmu masih panjang. Silakan sampaikan pidato Anda, pemimpin Sekte Ning, kata Zhang Han sambil tersenyum. Baiklah. Aku akan mengatakan sesuatu. Ning Chen tertawa dan berkata, saudara-saudara dari Illusory Simanor memanggil kami 9 tetua agung. Sekarang tidak sama lagi. Kami tidak mengatakannya sebelumnya, dan kali ini, pada dasarnya kami tidak akan kembali ke Illusory Simanor. Tentu saja, jika kalian ingin kembali sendiri, kalian boleh melakukannya. Jangan salah paham, kami memiliki hubungan yang baik dengan Master Sekte, dan kami telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Illusory Simanor, ya, calon saudara kami dari Illusory Simanor, boleh bergabung dengan kami. Sekarang, ideku adalah bergabung dengan Sekte Langit Luas. Begitu dia mengatakan hal itu, banyak anggota Illusory Simanor terkejut. Bergabung dengan Sekte Langit Luas. Penatua Bai mengambil alih topik dan berkata, kalian mungkin tidak tahu latar belakang Hanyang. Dia sangat mengerikan. Seperti kata pepatah, mendapatkan pendukung yang kuat dapat menghemat 100 tahun kerja keras. Pepatah ini benar. Mari kita tunjukkan kartu kita dan minta dia mendukung kita. Dia sungguh luar biasa, bukan? Banyak pria kuat tertawa. Lisan berkata, langsung saja ke intinya. Karena kita akan bergabung dengan Sekte Langit Luas,
kita akan menjadi aula keempat, aula ilusi. Itu diputuskan dengan sangat cepat. Meng Meng berkedip dan melihat sekeliling. Sebagai pemimpin sekte muda, dia berjalan ke depan dan melambaikan tangannya. Baiklah, terima kasih atas kerja keras kalian, kawan. Di bawah tatapan semua orang, Meng Meng mengatakan sesuatu yang membuat Zhang Han geli. Bagus sekali. Li San memuji dengan keras. Suasana pesta perayaan setelah pertempuran besar berubah dari serius menjadi penuh kegembiraan. Kami sekarang adalah anggota Aula Ilusi. Para pengikut ilusori si Manor merasa sangat senang dan gembira. Kedengarannya bagus. Meng Meng mengangguk tanpa keberatan. Ada banyak hal yang tidak ingin Meng Meng pikirkan. Ia adalah seorang gadis berusia 20 tahun yang cukup suka bermain-main. Hari ini, Sekte Langit Luas yang baru telah menetap di Bintang Naga Biru. Mengapa ada begitu banyak upacara pembukaan? Sebagai seorang master sekte muda, saya sangat sibuk. Kita akan menata ulang di sini untuk sementara waktu. Mengenai pembangunan sekte, Sekte Cahaya Bintang Ilahi akan menyediakan materialnya. Liu Qingfeng membuat beberapa pengaturan lain dan membiarkan semua orang tenang untuk sementara waktu. Membantu rekonstruksi sekte adalah bantuan pertama dari Sekte Dewa Cahaya Bintang. Itu adalah hadiah, alih-alih jangka waktu tetap, dalam kerjasama mereka dengan pasukan Zhang Han. Pada hari itu, dengan upaya banyak orang dari Sekte Cahaya Bintang Ilahi, beberapa berita dengan cepat menyebar ke separuh wilayah pegunungan selatan. Pasukan Zhang Han yang kini berada di Bintang Naga Biru yang asli. Bintang itu kini berganti nama menjadi Bintang Bulan Baru, milik Sekte Langit Luas. Sekte Langit Luas akan menjadi mitra Sekte Dewa Cahaya Bintang. Siapapun yang memprovokasi mereka akan dibunuh tanpa terkecuali. Berita-berita ini menyebar ke seluruh wilayah pegunungan selatan bagaikan badai. Semua sekte yang mendominasi beberapa tempat mundur secepatnya. Kekuatan tersebut mengira bahwa Sekte Langit Luas tidak memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atau bahkan menunjukkan keberatan. Karena apa yang mereka tempati bukanlah milik mereka sejak awal, sehingga mereka bisa pergi dengan tenang. Sebaliknya, keluarga Bai sedikit bingung. Zhang Han yang terlalu sombong. Apa dia pikir dia bisa melakukan ini hanya karena dia berada di tahap kesengsaraan tingkat ketiga? Ayo pergi. Keluarga Bai tidak terlalu memikirkannya dan memerintahkan evakuasi dalam waktu 3 hari. Tuan ke-9 Bai juga sedikit khawatir. Kami ingin memanfaatkannya. Sayangnya, kami pikir kami bisa meraup keuntungan ketika sekte-sekte besar bertempur. Namun pada akhirnya, bukan kami yang diuntungkan, melainkan Sekte Cahaya Bintang Ilahi. Sayang sekali. Meskipun dia tidak mau, tidak ada yang dapat dia lakukan. Dia memang berniat memanfaatkan pertempuran ini lebih dulu, jadi dia salah. Seharusnya dia tidak punya niat seperti itu. Di pihak Zhang Han, lebih dari 100 juta pengikut tersebar di kota-kota dekat Aula Dalam. Bab 1576 Tanah Yin Ekstrim. Letaknya di perbatasan distrik Naga Yuan dan distrik Angin Merah, yang seharusnya hampir dekat dengan Bintang Kecapi. Saya tidak tahu lokasi persisnya. Saya tiba-tiba tersedot ke alam rahasia saat naik pesawat. Nina mengenang dan berkata, di sana sangat berbahaya, ada 57 orang di pesawat yang saya tumpangi. 26 di antaranya tewas dalam waktu kurang dari sehari setelah kami memasuki dunia rahasia. Akhirnya, saya beruntung dan bergegas keluar bersama lebih dari selusin orang. Saat itu terjadi turbulensi luar angkasa. Saya pingsan. Ketika saya bangun, saya naik ke pesawat luar angkasa milik keluarga Bai. Coba saja, kata Zhang Han ragu-ragu. Di area itu, selama ia muncul, ia akan meninggalkan sesuatu. Hanya saja langit berbintang terlalu besar, dan memang sulit menemukannya. Namun, dia memiliki pedang bintang 7. Pedang 7 bintang adalah salah satu harta karun tingkat mendalam yang relatif kuat dalam hal kekuatan kosmos. Kini setelah menjadi harta karun roh tingkat 8, bukan tidak mungkin bagi Zhang Han untuk menemukan alam rahasia itu. Kapan kita ke sana? Butuh waktu bagi orang-orang untuk menata ulang di sini, kata Yue Wei. Yue Wei terdiam beberapa saat. Dia merasa sedikit kesal karena dia tidak bisa pergi bersama Zhang Han kali ini. Dia juga ingin tahu metode apa yang akan digunakan Zhang Han untuk menemukan alam rahasia itu. Kemungkinan munculnya tanah yin ekstrim tidaklah tinggi, jauh lebih rendah daripada tanah yang ekstrim. Ada banyak pengetahuan di dalamnya. Dia dapat melakukan banyak gerakan hanya dengan kuas yin yang saja. Yue Wei sangat menyukai kuas yin yang, harta karun tingkat mendalam, dari lubuk hatinya. Mengapa? Dia bisa menggunakannya untuk pamer. Dia lebih menyukai jurus abadi. Jika dia menggunakan kuas yin yang untuk melawan musuh, belum lagi betapa kuatnya jurus itu, Yue Wei merasa dia bisa menggunakannya untuk memamerkan dirinya dengan momentumnya yang luar biasa. Sekarang dia bersama Zhang Han, dia bisa belajar banyak hal berguna. Yue Wei juga ingin keluar,
tetapi tidak ada orang lain yang cukup kuat untuk menjaga tim. Tidak akan mudah bagi anak buahnya untuk memblokir serangan seorang ahli tahap kesengsaraan tingkat kedua. Besok, kata Zhang Han. Jadwalnya telah dikonfirmasi. Malam itu, seluruh anggota Gunung New Moon berkumpul. Apakah kamu akan pergi ke Tanah Yin Ekstrim? Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini. Aku akan keluar untuk memperluas wawasanku. Yue Wei adalah satu-satunya yang tersisa, bahkan Ning Chen dan yang lainnya telah melarikan diri. Keesokan harinya, Yue Wei diam-diam menyaksikan pesawat ruang angkasa itu pergi. Tempat itu berada di dekat kedua distrik dan mencakup area yang sangat luas. Guru, bagaimana Anda akan menemukannya? Dia semakin memihak pada kelompok Zhang Han. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak meremehkannya. Aku hanya berusaha membantu. Kong Linger mengerucutkan bibirnya. Tidak ada aura dari alam rahasia ini sama sekali. Bagaimana kita bisa menemukannya? Chu Qingyi dan yang lainnya cukup bingung. Mereka dikelilingi oleh kehampaan tak berujung. Menemukan node luar angkasa di area seluas itu terlalu sulit, dan alam rahasia itu belum sepenuhnya terbentuk. Alam rahasia itu semakin menjulang. Ia muncul terakhir kali, tetapi bukan berarti ia akan muncul kali ini. Ada banyak hal yang ada karena suatu alasan di langit berbintang yang tak berujung. Ada banyak ruang sekunder dan ruang alternatif, tetapi kita masih bisa mencoba menemukan lokasi saat ini, dengan beberapa cara khusus, berdasarkan fluktuasi spasial yang terjadi beberapa waktu lalu. Melihat semua orang bingung, Zhang Han menjelaskan, alam rahasia memiliki dukungan energinya sendiri. Energi tersebut mungkin telah berubah menjadi harta roh atau manifestasi lain, seperti energi khusus seperti Ki Naga Kegelapan. Ketika energinya habis, alam rahasia akan lenyap. Ketika energinya tidak habis, ia akan tetap melayang di kehampaan. Pastilah ia memiliki hubungan dengan dunia luar. Tidak ada alam rahasia yang sepenuhnya tersembunyi dan tersegel. Dengan kata lain, tidak ada alam rahasia yang tidak dapat ditemukan. Apakah para pencari dapat menemukannya bergantung pada cara mereka? Zhang Han tersenyum tipis. Karena orang-orang di sekelilingnya berada di pihaknya, Zhang Han senang berbagi pengetahuan tingkat tinggi tentang dunia kultivasi dengan mereka. Bisakah seseorang menemukan banyak alam rahasia jika mencarinya tanpa syarat? Tanya Chu Qingyi. Lalu, bisakah kita mencoba menemukan lebih banyak alam rahasia setelah ini? Mata Meng Meng sedikit berbinar. Zhang Han tersenyum. Butuh beberapa tahun untuk menemukan alam rahasia. Ia berpikir bahwa karena Meng Meng masih memiliki banyak tempat untuk dikunjungi, ia tidak terburu-buru untuk menemukan alam rahasia sekarang. Wus! Apa yang dicarinya adalah seperti debu emas. Menurut apa yang dikatakan Nina, Zhang Han mulai melakukan pencarian menyeluruh. Begitu saja, 5 hari berlalu. Mata Hei kecil tiba-tiba berbinar. Setiap awan pasti ada hikmahnya. Aduh! Untuk sesaat, Hei kecil lupa bahwa ia bisa bicara. Ia melolong 2 kali, lalu berbicara dalam bahasa manusia. Aku mencium sesuatu yang istimewa. Tuan rumah, ini gelap. Mungkin ada hubungannya dengan negeri Yin Ekstrim. Jarang sekali Hei kecil berkata begitu banyak dalam satu tarikan napas. Setelah berkata demikian, ia menjulurkan lidahnya yang besar dan mengambil napas dalam-dalam 2 kali. Zhang Han tertegun. Dia hampir lupa bahwa Little Hei punya hidung yang bisa mengendus harta karun. Meng Meng berkata dengan heran, ayo kita periksa. Hei kecil punya hidung yang bagus. Bagaimana mungkin Hei kecil bisa mencium udara di luar padahal masih di dalam pesawat luar angkasa? Ini sungguh tak masuk akal. Itu adalah kekuatan luar angkasa. Kong Linger terkejut. Kau benar-benar menemukannya. Zhang Han merenung sejenak. Mengapa saya merasa apa yang dikatakannya sedikit menghina? Zhang Han menarik napas ringan dan menyentuh kepala Little Hei. Ekspresi Zhang Han berubah sedikit. Ini Tot berubah menjadi seekor pinguin dan keluar untuk membersihkan jalan. Ia bermain dengan kedua kakaknya sambil melepaskan aura, yang membuat banyak roh Yin mundur ratusan mil. Kerumunan itu tidak menemui kendala apapun dalam perjalanannya. Mereka tampak berjalan di tengah kegelapan dunia, namun tiba-tiba mereka sampai di oasis. Ini benar-benar tanah harta karun. Melihat beberapa ramuan spiritual yang terlihat di mana-mana di sekitarnya dan mencium wanginya, Zhang Han merasa senang. Negeri Yin Ekstrim ini jelas tidak kalah dengan negeri yang ekstrim yang pernah ditemuinya sebelumnya. Itu tingkat yang sangat tinggi. Di antara ramuan-ramuan spiritual itu, ia melihat 5 macam ramuan tingkat ke-7, yang jaraknya ratusan meter. Seringnya muncul ramuan-ramuan spiritual berarti ada pula banyak energi Yin Ekstrim di sini. Gemerincing. Yin dan Yang hidup berdampingan. Zhang Han terus membimbing energinya. Yin Qi Ekstrim sangat sedikit sehingga tidak dapat menjadi penyeimbang bagi Yang Qi Ekstrim sama sekali. Bab 1577 Sosok Tao Ekstrim Kosmik. Mendesis.
Ketika para penggarap pencari dao tahap kesengsaraan biasa menghadapi situasi semacam itu, mereka mungkin akan langsung mati di tempat. Zhang Han menantikannya. Setelah melatih fisiknya selama bertahun-tahun, dia akhirnya berada di jalan menuju penyempurnaan bentuk tubuh. Dia akhirnya akan menuai hasilnya. Melahap semua energi yin. Zhang Han terus meningkatkan kekuatannya. Akhirnya, energi gelap yang terus-menerus dikonsumsi, menempati area kecil di meridiannya. Meskipun itu hanyalah puncak gunung es, energi itu tidak lagi surut. Kekuatan yin ekstrim menempati 5%, lalu 10%, dan kemudian hingga 50% meridiannya sebelum akhirnya dapat melawan kekuatan yang ekstrim. Kekuatan yin dan yang terus-menerus memadat. Di bawah kendali Zhang Han, dua energi yang sangat berbeda ini terakumulasi. Pada saat yang sama, energi di tanah yin ekstrim menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mengapa aku merasa guru seperti lubang tanpa dasar? Musue sangat terkejut. Energi gelap di sekitarku seperti angin. Apakah ada di antara kalian yang menyadarinya? Kong Linger tiba-tiba bertanya. Melihat apa? Tanya Zhao Feng. Ramuan-ramuan spiritual yang tak jauh dari sini semuanya telah layu. Kong Linger menunjuk ke segala arah. Ya, kata Chen Changqing sambil tersenyum, tapi aku khawatir energinya tidak cukup untuk diserap oleh saudara Han. Semua orang tidak gugup. Suasananya sangat santai. Mereka semua sedikit penasaran dengan apa yang akan didapat Zhang Han di sini. Berbicara tentang perjalanan, Nina merasa agak aneh. Pada saat ini, dia merasa senang. Terlebih lagi, setiap kali dia pergi keluar bersama Paman Zhang dan yang lainnya, dia seolah-olah memiliki waktu luang. Dia tidak tahu apakah dia terbiasa dengan suasana itu. Ayahku pasti akan berhasil. Tidak akan ada masalah saat dia bertindak. Meng Meng melambaikan tangannya dengan santai. Dan kenyataan tidak akan mengecewakannya. Oh tidak, aura alam rahasia ini akan segera menghilang sepenuhnya. Dia benar-benar ingin bertanya apakah tuannya memiliki nafsu makan yang besar. Dia telah menyerap terlalu banyak. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa seorang kultivator biasa pada tahap puncak alam penguasaan harus menghabiskan 1 atau 2 tahun untuk menyerap energi sebanyak itu. Tanpa diduga, Zhang Han melahapnya dalam beberapa menit, dan bahkan alam rahasia pun runtuh. Berdengung, berdengung, berdengung. Chen Changqing menggigil dan berkata, dingin sekali. Musue dan yang lainnya terus berkata, cuacanya mulai dingin lagi. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kelompok penggarap pencari dao ini merasa sangat dingin dan panas, sungguh aneh. Kalau saja Yue Wei, dia mungkin akan mengelus jenggot putihnya, berpura-pura tidak mengerti, dan membuat beberapa spekulasi. Berdengung, berdengung, berdengung. Gemuruh, gemerincing. Kabut tipis menyelimuti semua orang. Fenomena aneh di langit berbintang itu begitu mendalam, seolah-olah mereka berada di negeri dongeng. Mereka tidak dapat mendeteksinya dengan indera ketuhanan mereka. Namun, cahaya dan kabut di sekitarnya membuat mereka panik. Energinya begitu dahsyat, seolah tak tersentuh, dan sekali tersentuh, mereka akan terjerumus ke dalam bencana. Tempat di mana Zhang Han duduk juga penuh dengan kekuatan yang mendalam. Semua orang dapat merasakan bahwa angin sepoi-sepoi yang bersiul lewat bercampur dengan banyak suara, dan itu seperti seseorang tengah memainkan sebuah lagu. Suara macam apa itu? Apakah dimainkan dengan lagu atau piano? Tak seorang pun dapat memahaminya, dan tak seorang pun dapat mendengarnya dengan jelas. Yang lebih aneh lagi, tak seorang pun mengingat suara dan melodinya setelah mendengarnya. Hanya Ziyan yang mengangkat kepalanya sedikit, berkedip, dan menatap Zhang Han. Mengapa kedengarannya seperti konser piano yang biasa dimainkannya? Ini adalah suara yang didengarnya dan diingatnya pada saat yang sama. Mata yang bersinar itu tampaknya penuh dengan kekuatan magis yang mendalam. Zhao Feng dan yang lainnya menoleh dan langsung tercengang. Tanpa sadar, mereka tertarik tanpa sadar. Zhang Han terbangun. Energi yin dan yang menghilang. Zhang Han menggunakan pola yin dan yang untuk menyeimbangkan yin dan yang dalam tubuhnya. Ketika saatnya tiba, ia mengambil inisiatif untuk menerobos. Yin dan yang bertabrakan, menghasilkan ledakan dahsyat di dalam tubuhnya. Meridiannya hancur total, dan organ-organ dalamnya serta tubuh fisiknya lenyap dalam beberapa detik. Dan sekarang, dia benar-benar dapat merasakan hukum alam semesta dengan tubuhnya saat ini. Apakah itu seni sihir, keterampilan abadi, atau kekuatan supranatural? Segala sesuatu harus dilakukan sesuai aturan. Dengan ki spiritual yang kaya antara langit dan bumi, para praktisi dapat menggunakan kekuatan supernatural. Ketika ki spiritual langit dan bumi habis, kekuatan supernatural seseorang akan melemah tanpa batas. Inilah yang dimaksud dengan kekuatan puncak, mampu mengendalikan semua teknik. Dalam sekejap, Zhang Han memikirkan banyak hal. Memecah kekuatan supranatural dan memadatkannya adalah keterampilan dasar tubuhnya. Dengan kata lain,
ia dapat mengeluarkan semua kekuatan supranatural dan ilmu gaib yang pernah dipelajarinya, dan ia juga dapat menghancurkan kekuatan supranatural musuhnya. Kemampuan yang luar biasa. Ini seharusnya disebut figur Tao ekstrim kosmik. Zhang Han tersenyum. Dia tidak menyangka kultivasinya berjalan semulus itu. Zhang Han dan Ziyan saling memandang. Tetapi bagaimana saya harus mengolah dan meningkatkannya? Sosok Tao ekstrim kosmik. Zhang Han menghembuskan napas panjang dan mengakhiri kultivasinya. Tentu saja, ini juga merupakan hasil kultivasi Zhang Han selama bertahun-tahun. Aku berhasil mencapai terobosan. Zhang Han tersenyum tipis. Ketika Zhang Han mendengar itu, otot-otot wajahnya bergetar. Zhang Han tak kuasa menahan tawa. Kau meremehkan tahap kesengsaraan. Aku perlu memberitahumu tentang itu. Saya siap mendengarkan, kata Li San sambil tersenyum. Terdapat perbedaan yang sangat besar antara tingkatan tahap kesengsaraan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seorang master tingkat ketiga tahap kesengsaraan dapat dengan mudah membunuh master tingkat kedua. Secara umum, bahkan 100 kultivator tingkat kedua bukanlah tandingan seorang master tingkat ketiga. Namun, dalam beberapa kasus khusus, seorang kultivator tingkat kedua bahkan dapat membunuh seorang kultivator tingkat ketiga. Hal paling mengejutkan yang pernah saya dengar adalah seorang kultivator tingkat kedua, yang mengolah Tao pedang, membunuh seorang kultivator tingkat keempat dengan kekuatan yang sangat mematikan. Ziyan tersenyum dan berkata, kamu sudah bicara banyak, apa kesimpulanmu? Itu karena tubuh guntur. Sosok Tao ekstrim kosmik yang baru terbentuk mungkin tidak sebanding dengan tubuh guntur, tetapi dalam arti tertentu, ia jauh lebih kuat. Tubuh guntur berada di puncak tingkat kedua tahap kesengsaraan, dan sosok Tao ekstrim kosmik berada di tingkat kedua. Kekuatan penghancur terbesar Zhang Han tidak banyak berubah, tetapi kemampuannya lebih dari 100 kali lipat lebih kuat. Bahkan, kemampuan tempurnya telah meningkat pesat. Bab 1578, kau atau aku yang melakukannya. Kita sudah selesai di sini. Ayo kembali ke bumi dan beristirahat sejenak. Saran yang disebut-sebut itu hanyalah meminta Zhang Han untuk membantu menyerap guntur kesengsaraan. Dengan bantuannya, siapapun bisa menghadapi guntur kesengsaraan yang paling mengerikan. Ning Chen merasa bahwa kesengsaraan iblis batin sangat mudah diatasi. Namun, dia berpikir seperti itu sebagai orang yang berpengalaman. Faktanya, yang lain harus mengalaminya sendiri untuk mengetahui bagaimana rasanya melewati kesengsaraan. Kita akan kembali ke bumi. Saya belum pernah kuliah. Instruktur Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu pengalaman yang bagus. Cukup menyenangkan, jawab Felina sederhana. Sudah lama aku tidak bertemu teman-teman lamaku, kata Zhang Guangyu, dan aku ingin bertemu mereka lagi saat aku kembali. Ya. Ziyan tersenyum dan berkata, aku juga ingin bertemu teman-teman lamaku. Sekarang, dia juga merasakan perasaan bahwa waktu berlalu dengan cepat, dan orang-orang menua dengan cepat. Banyak teman-temannya yang agak tua, tetapi dia masih terlihat seperti berusia 20-an ketika dia berada di puncak karirnya dan sangat cantik. Mungkin dalam 1 atau 2 dekade mendatang, teman-teman biasa miliknya akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka perlahan-lahan akan menjadi orang asing baginya. Tentu saja, ia bisa mengajak orang-orang yang memiliki hubungan baik dengannya untuk berkultivasi. Ketika ia sampai di puncak, semua teman dan kerabatnya pun ikut bersamanya. Mendengarkan apa yang dibicarakan orang lain, Kong Linger langsung berkata, aku juga ingin merasakan hidup di kota. Aku belum cukup merasakannya terakhir kali. Belakangan ini, Kong Linger bersikap cukup baik. Bila dia melihat Ziyan, dia akan memanggilnya nyonya dengan suara pelan, tidak seperti saat dia melotot ke arahnya di awal. Zhang Mu memiliki fokus yang berbeda. Dia bertanya, apakah ada berita tentang Song Zhan? Han Long menjawab, seseorang mengetahui bahwa Song Zhan dan beberapa anggota inti keluarga Song lainnya mengikuti tim Istana Naga Hitam dan pergi ke dinasti Sayap Api untuk meminta bantuan beberapa hari yang lalu. Planet penembakan luar angkasa. Zhang Han sedikit terkejut. Ada juga planet seperti itu di galaksi Naga Perak. Kemudian, di beberapa bagian galaksi pusat, ada pula planet penembakan luar angkasa. Zhang Han tidak menyangka akan ada lorong seperti itu di galaksi Naga Perak saat ini, yang dapat menghemat banyak waktu. Jika tidak, terbang di ruang angkasa sekunder saja akan memakan waktu 1 atau 2 tahun. Saya telah bertemu beberapa tetua sekte sihir dan mengetahui dari mereka bahwa para pejabat tinggi di sini telah bekerja sama dengan mereka yang berada di galaksi tengah. Penembakan luar angkasa adalah keterampilan teknis yang mereka bawa ke sini, kata Kong Linger. Song Zhan telah pergi ke dinasti Sayap Api. Zhang Han terdiam sejenak dan berkata, kakek, kau akan membunuh Song Zhan dengan tanganmu sendiri. Dia tidak ingin memberi tekanan pada Zhang Han, yang merupakan hal terakhir yang akan dilakukannya. Namun,
Ia tahu betul bahwa ia akan membunuh Song Zan dengan tangannya sendiri dan menghancurkan tulang-tulangnya hingga menjadi abu. Ia ingin membalaskan dendam saudaranya. Jika bukan karena keserakahannya, banyak hal tidak akan terjadi. Zhang Mu mendesah dalam hati. Song Zan mungkin tidak berani kembali setelah mengetahui bahwa Istana Naga Hitam dan Istana Perdana yang dimusnahkan. Akan tetapi, hasil akhirnya selalu di luar dugaan. Bukan hanya gedung-gedung utama saja yang dibangun kembali, melainkan juga tempat-tempat sekte di 4 benua bintang bulan baru. Ada banyak orang. Di masa depan, sekte langit luas akan memiliki lebih banyak orang, tidak hanya di bintang bulan baru, tetapi juga di planet-planet strategis utama yang telah diperoleh Istana Naga Hitam. Liu Qingfeng hanya meminta sepertiga dari planet-planet Istana Naga Hitam yang sebelumnya ditempati. Planet-planet lainnya akan menjadi milik Sekte Dewa Cahaya Bintang. Kedua belah pihak tulus dalam kerja sama mereka. Sebagai imbalannya, Sekte Dewa Cahaya Bintang akan membantu Sekte Langit Luas menekan kekuatan eksternal dan membangun gedung-gedung di semua planet. Meski begitu, beberapa tetua Sekte Cahaya Bintang Ilahi sangat gembira. Wilayah mereka tiba-tiba meluas 4 kali lipat, dan sekte mereka menjadi sekte terbesar di wilayah Pegunungan Selatan. Sekte Cahaya Bintang Ilahi tidak melakukan apapun dalam perang ini, tetapi mereka memperoleh banyak manfaat. 10 hari kemudian, tetua pertama Sekte Cahaya Bintang Ilahi dan yang lainnya secara pribadi memimpin tim untuk berkunjung. Armada dinasti Sayap Api sedang datang. Kepala balai yang bertanggung jawab atas distrik Naga Harimau, Tetua Fen, sedang memimpin bawahannya. Tetua pertama Sekte Dewa Cahaya Bintang langsung terkejut. Dinasti Sayap Api telah mengirim pasukan mereka ke sini. Menelitinya, kata Yue Wei dengan tatapan acuh tak acuh. Zhang Mu tidak sabar untuk menghunus pedang besarnya dan membacoknya sampai mati. Zhang Han mengangkat alisnya sedikit dan berkata, saya khawatir tidak dapat menemukannya, tetapi dia datang kepada kami sendiri. Tetua pertama Sekte Dewa Cahaya Bintang tiba-tiba tampak sangat muram. Ia berkata, pria berjubah hitam di samping Tetua Fen pernah datang ke sini 5 tahun yang lalu. Konon ia berasal dari galaksi pusat. Semua orang menduga ia berada di tingkat ketiga tahap kesengsaraan, yang tidak boleh diremehkan. Mungkin dari segi kekuatan pribadi, Yue Wei dan Zhang Han yang tidak takut dengan kekuatan lawan. Namun, di belakang mereka berdiri kekuatan dinasti Sayap Api dan galaksi pusat. Haruskah kita melawan mereka? Merekalah orangnya, kata Song Zan dari belakang, mereka semua pejabat tinggi. Sebelum Song Zan sempat menyelesaikan kata-katanya, Tetua Fen mengangkat tangan kanannya sedikit dan menyela. Sekelompok orang itu melayang di kehampaan. Mereka bahkan tidak terlihat seperti akan mendarat di tanah. Sepertinya mereka sedang memandang rendah semua makhluk hidup. Tetua Fen berkata dengan ringan, Sekte Langit Luas, sebagai pasukan Zhang Hanyang, tiba-tiba muncul. Kau menghancurkan Istana Naga Hitam dan Istana yang utama. Kau juga menghancurkan cabang-cabang keluarga Bai. Anda telah melakukan kejahatan serius. Master Sekte Dewa Cahaya Bintang dan semua tetua yang terkait dengan masalah ini diminta untuk pergi bersama dan meminta hukuman. Setelah Penatua Fen selesai berbicara, ia menambahkan dengan acuh tak acuh, aku bisa memberitahumu alasannya. Tanpa persetujuan sekte kami, Sekte Langit Luas memulai perang secara gegabah dan memengaruhi ketertiban wilayah Pegunungan Selatan. Setelah bernegosiasi dengan kekuatan di galaksi pusat, kami memutuskan untuk menghukummu dan menjadikannya contoh bagi yang lain. Kamu bisa ikut denganku sekarang. Mata Penatua Fen tampak tenang dan tak kenal takut. Tidak ada seorang pun yang berani melawan 4 kekuatan utama di galaksi dan galaksi pusat. Mereka bukan petani bebas, melainkan sebuah kekuatan besar. Ia berpikir bahwa dalam menghadapi kekuatan seperti itu, orang lain hanya bisa berkompromi kecuali mereka ingin mati. Song Zan mencibir dan menatap Zhang Mu. Dan kau, saudaramu, kali ini aku akan mengirimmu untuk menemui Yu Huo secara langsung. Jangan khawatir. Namun, pada saat ini, Yue Wei dan Zhang Han saling memandang. Kamu atau aku yang akan melakukannya? Banyak orang yang bingung dengan apa yang dikatakan keduanya, namun ada pula yang terkejut. Bab 1579 kunjungi mereka satu persatu. Ketika Han Long dan yang lainnya melihat bahwa pihak lain memiliki latar belakang yang kuat, mereka merasa semakin tertekan. Mendesis. Dalam satu gerakan saja, lebih dari separuh orang di pihak lawan, yang relatif lemah, langsung ditampar hingga mati. Yue Wei menunjuk ke arah Tetua Fen yang tercengang. Di samping Penatua Fen, orang-orang dari pasukan di galaksi tengah, yang pakaian hitamnya berantakan, tampak terkejut. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan berniat melarikan diri. Wajah lelaki berjubah hitam itu pucat pasi, dan dia panik. Kontras antara sikapnya sebelum dan sesudah membuat semua orang di sekitarnya, terutama Han Long, merasa aneh. Kamu tampaknya sangat hebat, kata Yue Wei.
Apakah dia sedang bertengkar denganku? Yue Wei berkata datar, aku akan mengurus sisanya nanti. Pada saat ini, dia, Zhang Han, dan orang-orang dari Gunung New Moon memandang Song Zhan. Zhang Han mencibir dan berkata, kau pikir kau bisa membuat nama untuk dirimu sendiri? Bagaimana sekarang? Kakek, silakan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa bahkan dinasti sayap api dan para pendukung dari galaksi tengah akan ditindas oleh kekuatan dari dunia seni bela diri kuno? Sekarang, menghadapi Zhang Mu sendirian, dia takut Zhang Mu akan hancur. Dia sempat berpikir untuk melawan. Dia berpura-pura lemah dan polos, tidak melawan, dan menikam Zhang Mu ketika dia datang. Namun, dia tahu betul bahwa di hadapan para petinggi di tahap kesengsaraan ini, dia akan langsung mati begitu dia menunjukkan pedangnya. Dia juga sempat berpikir untuk memohon belas kasihan sambil menangis, dan itulah yang sedang dilakukannya. Namun, Zhang Mu tidak memberinya lebih banyak waktu. Serangan ini untuk melampiaskan amarahku. Zhang Mu memegang pedang lebar di tangannya dan berkata, ini untuk Yu Huo yang mati untukku. Aku telah membalaskan dendammu, Yu Huo. Gemerincing. Jeritan Song Zhan hanya terdengar 2 kali sebelum mereda. Zhang Mu berkata, Pak Tua Huo, beristirahatlah dengan tenang. Kemarahan yang menghantui Zhang Mu pun sirna. Setelah Zhang Mu kembali dari udara, Zhang Han dan Yue Wei kembali menatap Penatua Fan dari dinasti sayap api. Haruskah kita membunuh mereka semua, atau? Dari apa yang dikatakannya, dinasti sayap api bermaksud memusnahkan sekte surga luas. Zhang Han berkata perlahan, kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa kita akan mengunjungi mereka satu persatu. Penatua Fan menghembuskan napas panjang dan menangkupkan kedua tangannya di kejauhan. Yue Wei mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Jika dia membunuh orang-orang ini, pasukan dinasti sayap api akan datang dalam beberapa hari. Menghadapi situasi seperti itu, jika hanya ada Yue Wei dan Zhang Han, mereka mungkin akan bermain-main dengan pihak lain. Sekarang sekte tersebut hampir mendapatkan pijakan di wilayah pegunungan selatan, mereka masih memiliki beberapa keraguan. Yue Wei mengerti maksud Zhang Han, jadi ia sangat bersemangat untuk sementara waktu. Mereka akan pergi ke pusat galaksi naga perak untuk melawan musuh mereka satu persatu sampai mereka semua menyerah. Yue Wei sangat senang melakukan hal seperti itu. Pendukung dari galaksi tengah, pria berjubah hitam, bahkan tidak berani bersuara selama seluruh proses. Ia takut karena identitasnya di galaksi pusat, ia akan terlihat sangat arogan dan akan langsung dibantai oleh Yue Wei atau Zhang Han. Jika itu terjadi, ia tidak akan punya waktu untuk menyesalinya. Penatua Fan dan pria berjubah hitam itu berada di ruangan pesawat ruang angkasa, terbang menuju distrik naga harimau. Penatua Fan menangkupkan tangannya dan berkata, tentang masalah ini, apa yang harus kita lakukan? Galaksi pusat memiliki beberapa koneksi di galaksi naga perak, tetapi mereka semua berasal dari kekuatan yang berbeda dan hanya mengurus urusan mereka sendiri. Ada nada ketidakpuasan dalam nada bicaranya saat dia berbicara. Dia tidak terlalu peduli dengan dinasti sayap api sekarang, melainkan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pria berjubah hitam itu. Itu karena dia akan pergi ke pusat galaksi cepat atau lambat. Pria berjubah hitam itu tertawa dengan suara rendah. Bukannya mereka tidak mau ikut campur, tetapi mereka tidak berani. Ketika Penatua Fan dan yang lainnya pergi, Song Zhan meninggal. Zhang Han tidak terkecuali. Guru adalah yang terbaik, kata Musue, Jiang Yanlan, dan Zhao Feng. Tetaplah sampai akhir. Yue Wei tersenyum dan berkata, lebih seperti itu. Baiklah, semuanya, pergi dan istirahatlah. Tetua pertama Sekte Dewa Cahaya Bintang berkata langsung, kita akan tetap di sini. Jaringan keamanan telah diaktifkan sepenuhnya. Kita akan segera menariknya jika ada bahaya. Zhang Han mengangguk sedikit dan berkata, Meng, ikut aku. Mereka diikuti oleh Zhang Guangyu, Rong Jiali, dan bahkan Yue Wei. Melihat puluhan orang mengikutinya, Zhang Han terdiam. Dia berpikir bahwa karena kelompok itu selalu mengikutinya, tidak akan ada bedanya jika dia membawa Meng ke tempat lain untuk berbicara dengannya. Setelah memikirkannya, Zhang Han merasa bahwa dia hanya bisa mengatasi situasi tersebut. Lupakan saja. Kita di sini saja. Zhang Han tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya. Sebuah bola api muncul. Bab 1580 Api Suci Dunia Bawah yang Mendalam. Api Hantu Surgawi. Chu Qingyi bertanya, apa itu api hantu surgawi? Itu salah satu jenis api alien dan sungguh luar biasa, kata Yue Wei. Terus terang, ia memiliki beberapa sifat dan cukup kuat. Energi sumber elemental kultivator terbagi menjadi 5 eselon. Eselon pertama legendaris, dan sangat sulit ditemukan. Eselon kedua sangat mengagumkan. Dapat dikatakan bahwa dengan sumber elemental eselon kedua, seharusnya tidak ada masalah bagi seorang kultivator untuk maju ke tahap kesengsaraan tingkat ke-9.
Tidak hanya bakatnya, tetapi juga tingkat integrasinya akan meningkat. Ini sangat rumit. Ini. Saat Yue Wei berbicara, suaranya menjadi jauh lebih rendah. Karena dia tidak tahu banyak tentang itu. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, mereka yang berada di bawah tingkat ketiga tahap kesengsaraan tidak perlu mempelajari hal-hal ini. Percuma saja. Sumber elemental biasanya muncul di pusat laut bintang dan jarang terlihat di galaksi. Namun, kalian juga telah menyerap sumber elemental. Kemungkinan itu adalah energi sumber di tingkat keempat. Kalau tidak, apakah kalian pikir kalian semua bisa berkultivasi begitu cepat karena bakat kalian yang tinggi? Bukan itu masalahnya. Konsumsi sumber elemental lah yang mengubah kalian. Elemental sos sangat langka. Oleh karena itu, ketika Yue Wei pertama kali melihat pohon petir yang, dia merasa sangat gembira karena pohon itu memiliki sumber elemen. Tanah harta karun Thunder yang juga sedang berubah. Meskipun perubahannya sangat lambat, Yue Wei yakin bahwa tanah itu pasti akan menjadi tanah harta karun kelas atas di dunia kultivasi di masa depan. Melihat Meng Meng menutup matanya dan memulai penyempurnaannya, semua orang merendahkan suara mereka. Yue Wei tidak membuat api hantu surgawi menjadi jelas. Memikirkan apa yang terjadi pada Qin Chang Qiao dan gurunya, Zhang Han merasa sedikit emosional. Faktanya, jika dia memurnikan api dingin gelap dengan baik, itu bisa digunakan sebagai kartu truf. Zhang Han menjelaskan secara rinci, kalian telah menyerap sumber elemental, jadi ini semacam konsumsi, bukan pemurnian dan pengendalian sesuatu seperti api alien. Untuk ini, kalian bisa mempelajarinya secara bertahap di masa mendatang. Jangan terburu-buru. Semuanya, santai saja. Setelah kalian mencapai tahap kesengsaraan, kalian akan belajar lebih banyak tentang dunia nyata. Karena saya sudah menyebutkan tahap kesengsaraan, saya perlu mengingatkan kalian untuk fokus pada mentalitas kalian. Kalian hanya bisa melewati kesengsaraan iblis batin sendiri. Semua orang menanggapi satu demi satu. Pada saat yang sama, mereka juga mulai mempelajari pengetahuan yang hanya bisa dipelajari oleh mereka yang berada di tahap kesengsaraan. Seolah-olah mereka telah bersentuhan dengan dunia baru. Tanpa terlihat, perasaan ini mengurangi kenikmatan mereka memasuki galaksi. Dunia luar, laut bintang, adalah dunia tahap kesengsaraan. Dunia kultivasi benar-benar terlalu besar. Sekitar 2 jam kemudian, Rong Jiali berkata, apa yang akan terjadi pada api dingin gelap setelah cucu perempuanku menyerap api hantu surgawi? Gemerincing. Api di dalam semakin membesar. Zhang Han menyipitkan matanya. Cahaya yang dipancarkan mutiara surgawi sepenuhnya diserap oleh api. Tetapi Zhang Han jelas menyadari adanya rasa kehancuran. Wus! Semua orang tercengang. Tepat ketika Penatua Yue mengatakan betapa sulitnya bagi sesuatu di eselon ketiga untuk mencapai eselon kedua, ia langsung merasa malu. Di bawah pengaruh mutiara surgawi, api Meng Meng telah berubah menjadi api suci dunia bawah yang mendalam. Wah, ini luar biasa, kata Yue Wei dengan takjub. Itu memang api suci dunia bawah yang mendalam. Chen Changqing berkata dengan linglung, mengerikan. Dia membayangkan dirinya mungkin akan dibakar oleh api suci dunia bawah yang mendalam sebelum dia menyadarinya. Bukankah itu berarti dia tak terkalahkan dengan api suci dunia bawah yang mendalam, gumam Jiang Yanlan. Dia tak terkalahkan di antara orang-orang di alam yang sama dan para kultivator pencari dao yang juga memiliki energi tingkat 2. Akan sangat mudah baginya untuk melawan para master di alam yang lebih tinggi, tetapi dia bukannya tak terkalahkan. Air dan api saling bertolak belakang. Ada juga banyak energi sumber tingkat 2 dengan atribut air. Selain itu, meskipun api suci sulit dideteksi, dia harus menghancurkan pertahanan musuh sebelum berkesempatan menang, jelas Zhang Han. Semua orang tenggelam dalam pikirannya. Jika musuh memiliki sumber elemental di eselon yang kuat, mereka harus sangat berhati-hati. Sejujurnya, ada lebih banyak sumber elemental, tetapi yang kuat di eselon yang dikenal jarang terlihat. Zhang Han berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Ayo kita pimpin tim ke sana kali ini. Yue Wei mengangguk. Alasan mengapa ia harus memikirkannya adalah karena tubuh gunturnya masih terlalu muda. Ia baru saja lahir, tetapi ia sudah mulai sering menyerap guntur. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang.